Mereka punya tagline, we define comfort. Which one, man? Sepatu Indonesia tuh dibuat cuman supaya terjangkau sama semua orang Indonesia. Iya, Betul. Udah Orang itu bisa doang. pakai. Emang di Indonesia yang beli sepatu 2 juta dikit. Iya, Cuman pay kemarin. letter kalau di kita. Asal jangan beli KW-nya lokal. Nah, aduh. Ortus Brisbane ini stabil. Nah, kayak gitu bos, maksudnya gini. Terus yang paling bagus dan paling enak apa? Jumpa lagi di Aribo TV. Jumpa lagi di ini namanya apa? Bukan Tech Podcast. Podcast sepatu. Podcast sepatu jadinya ya? Podcast Ya udah, sepatu, podcast sepatu. Tapi yang paling penting itu bukan nama podcastnya. Bukan. Yang paling penting yang di depan kita ada siapa? Ada Shoe Police. Halo guys. Akhirnya kalian kan minta-minta dari kemarin suruh ngundang mereka berdua kan. Datang. Tuh, coba. Thank you banget loh. Udah mau jauh-jauh datang dari Bandung. Thank you. Terima kasih Mas Edi, Mas Angga. Luar biasa. Udah nyampe 100.000 ya Shoe Police ya. Alhamdulillah. Tadi kita kondonnya bareng. Donatnya bareng. Walaupun mungkin pada saat ini tayang udah 120.000 ya, tapi pas ini direkam ini 100.000 ya. Ya kan nggak tahu, siapa tahu kan. Betul. Gitu. Amin. Soalnya kan ada lag-nya tuh antara direkam sama dong. kejadiannya gitu. Betul sekali. Nah itu jadi kita sekarang udah bareng sama Shoe Police, reviewer sepatu. Bentar dulu, technical reviewer sepatu harusnya gitu ya. Atau mau disebutnya apa deh? Mau disebut apa sebetulnya sih? Kita YouTuber miskin. Iya. YouTuber miskin, media miskin. Media miskin, YouTuber miskin, sama orang kurang waras. Ya. Emang YouTuber miskin, media miskin, tapi itu ada cloud tech di belah-belah ya. Iya. Terus ada Itu- Fortunasius ya. Ada Fortunasius ya. Yang paling Miskin- mahal bukan itu, Pak? Oh iya betul. Yang ini juga. sih. Yang ini yang tengah sini Iya benar. Yang dibeli buat contoh doang kan? Iya. Nah kan tuh. Ya dipotong Miskin juga dari sih mana bulan sih? depan. Emang tadi sengaja kita nyebut yang 2 aja biar dia flexing langsung. Makanya. Flexing. gitu ya. Miskin masih. Jadi ngebantah sendiri omongan miskinnya. Iya, makanya gue bingung dah. Iya kan kalau YouTuber kaya giveaway. Oh, Benar. gitu. Biar membanggakan Indonesia katanya gitu. Oh, I see. Biar cepet juga ya. Iya, kalau Iya. kalau kita kan cuman cerita Indonesia tangan-tangannya udah bisa bikin produk bagus. Nggak bangga, nggak bangga, nggak bahagia. Yang bangga itu kalau dapat giveaway. Oh gitu. Harus Siap. gitu dulu. Iya. Harus giveaway dulu ya. Iya. Oke, noted ya. Diingat-ingat guys ya. Jadi saya mau giveaway yang satu ini ya. Ini ada sepatu bekas pakai. Oh, Nggak gitu. Oke, buat yang nggak tahu Shoe Police pada dasarnya mereka adalah sebuah tim yang kerjanya memang bener-bener nge-review sepatu. Dan kalau dari yang kita lihat mereka nge-review sepatunya yang dalam banget sampai technical. Mungkin karena efek backgroundnya. Iya, Nah, betul. mungkin kita bisa mulai dari bahas backgroundnya dulu ya. Awalnya Shoe Police ini dari mana sih? Mau yang senior, Kartap? Ya. Saya yang jawab. Dia lebih senior daripada saya. Ya. Oke, boleh. Jadi dulunya kita itu berangkat dari main company-nya ya, itu Shoe Workshop, ngereparasi sepatu. Betul. Reparasi Kalau sepatu. kenal dulu memang banyak dikenal sama user Red Wing. Karena banyak reparasi Red Wing di awal. Kemudian buat proyek ya. iya, kemudian karena roots kita sneakers juga, jadi memang kita sneakerhead lah. Saya enggak sih. Iya. Tim yang lain tim yang lain sneakerhead, saya enggak gitu. Di situ kita reparasi sepatu juga cukup banyak. Intinya sih sekitar 1,000 something lebih lah tiap bulan. Jadi yang direparasi cukup banyak. Nah, kemudian reparasi ini bisnis yang gak seksi. Orang tuh benci reparasi sepatu. Orang tuh enggak. Karena orang Indonesia senangnya beli pakai buang, beli pakai buang, beli pakai buang. Gitu, disposable ya. Iya, kalau enggak beli pakai pajang. Mau hancur gimana pun dipajang. Berasa nggak Pak? Berasa Pak? Pak? Beli juga pakai dia. pajang. Kalau nggak beli Roasting langsung depan pajang. muka lo. Roasting depan muka lo ini. Karena kultur itu, jadi reparasi itu tidak ada di pikiran orang Indonesia. Nggak dilihat ya? Iya, nggak dilihat. Dan itu hal yang sulit diketemuin gitu dengan audiens Indonesia. Makanya kita butuh branding. Nah, satu hari tim saya ngajuin lah, gimana kalau kita bikin sesuatu, percobaan deh ilmu-ilmu kita, background kita yang kita tahu, ya kita keluarin jadi sesuatu yang lain. Nah, itulah kemudian kita namain Shoe Workshop Police dulu di TikTok. Dulu show. Nih, akun yang ini dulu. Oke. Dan ternyata Pak, day one itu meledak. Jadi kita dapat 1 juta view di hari pertama. Hari pertama, hari kedua. Sekitaran 1 itu. juta. Konten-konten awal. Konten awal. Kalau Pertama ditarik bikin ke belakang konten itu tuh langsung iya, itu masih juaranya sampai sekarang ya. Sekarang tuh berapa? 5 juta something ya.
Wow. 5 bahas juta apa sih? something. Iya, itu apa yang dibahas? Apa ya, lupa dulu. Kalau Udah Eros hal Street apa? itu ya? Bukan Eros Street. Pokoknya Jordan-Jordanan rasanya itu ya, Iya, lupa. Oke. Tapi intinya sih memang video lama. Kita nggak mikir banget juga waktu itu bikin. Tapi benang merahnya kita tahu. Karena kita menyuarakan hal yang pingin didengar orang, tapi tidak pernah ada orang yang berani bilang. Betul. Ya tentang pakai Jordan itu flexing lah gitu ya. Oh iya Tentang dong flexing dong, emang ngapain Iya, lagi? apalagi. Pakai Jordan. Ya Oh, bukan dibilang ngomongin masuk kualitas. Teknologi 80-an loh itu. Iya. Bukan tentang kualitas, bukan tentang kenyamanan. Kita menyuarakan hal itu dulu. Oke. Dan dari situ kita sering bilang hal-hal kayak gitu. Dan akhirnya lama-lama wah ini ngebantu branding. Karena naik di platform TikTok, naik di YouTube juga. yang di YouTube juga. Nah, ngebantu branding kita Si narik traffic. shortstopnya. Narik traffic baru di mana memang YouTube ini tuh sebenarnya project lama dari almarhum videografer kita. Nah, itu nggak naik-naik tuh, 10K tuh nggak tembus-tembus dulu. Nah, pelan-pelan memang dengan metode itu kita main dari video shortnya dipindah, ya short video lah ya, dipindahin jadi YouTube short. Bedah-bedah sepatu juga kita masukin di sana untuk yang ngangkat kalau memang kami tuh ngerti teknis awalnya gitu doang gitu. Kami ngerti teknis, kami bisa beresin sepatu kalian. Betul, itu betul. second message-nya after Oh, iya. itu. Jadi gue percayain ke lu, siapa sih lu? Ya gue bisa ngerti teknisnya. Iya, Asal iya, kata iya, kayak iya, begitu. Itu pun kita nggak langsung ya, nggak langsung ada ganti talent dulu. Kemudian saya juga nggak langsung bedah gitu. Itu butuh berbulan-bulan sampai akhirnya kita set up jadi begini. Dan lumayan apa ya, dibilang meledak sih, sebenarnya meledak di TikTok duluan sih. Ya dari situlah mulai akhirnya kita punya decision, oke kita pisahin. Karena memang akhirnya kita bikin 2 manajemen berbeda. Oh, dipisah. Manajemen untuk reparasi dan manajemen untuk media. Oh. Kita jadikan ini sebagai media. Dirubahlah jadi namanya lebih simpel karena waktu abis Panji ketemu Panji dipersingkat dan dikerucutkan. Pesannya dia begitu, lebih simpel ya. You guys doing something right, ya udah perbaiki aja, lakukan terus. Ya udah kita memutuskan simplifikasi nama Shoe Police. Dari Shoe Workshop Police tadinya. Kenapa dinamain gitu? Karena kita jadi tempat ngadu. Orang-orang ngadu, oh ini begini, begitu, begini, Malah begitu. jatuhnya komplainnya ke kita juga. Iya. Oh, Ya kita menampung komplain netizen kayak kok kayak polisi ya, terima laporan ya. Nah, ya udah dari situ. Kayak lapor Pak ya. Iya. Gua Kayak awalnya lapar, sebenarnya Dari sepatu. gue pikir ini Shoe Police tuh dari dulu ada acara namanya Fashion Police, John Rivers pembawa acaranya. Iya, Fashion Police dulu ada. Enggak ke situ juga Enggak ke situ ternyata ya. Nggak ke situ juga. Sorry. Aku juga mikir referensi gitu loh. Fashion Police Iya. ya. Referensi kita tuh jujur sebenarnya Top Gear. Top Gear. Oke. Untuk di otomotif Top tuh. Gear dengan gabungan beberapa reviewer teknikal yang lain. Ross Anvil tuh justru bukan. Food Dr. Zah gitu. Kita ngambil referensinya itu. Makanya Dr. Zah. kita nggak terlalu ngerti kenapa orang menyangkut pautkan. Ada beberapa yang komen, oh Ross Anvil lokal. Kalau ada yang bilang run repeat lokal gitu, Food Dr. Zah lokal, iya ngerti karena memang kami lebih ngerasa inline dengan mereka. Tapi kalau sama Ross Anvil rasanya kok kurang. Karena mereka lebih ngedalamin boots. Iya. Jarang kalau buat sampai sepatu lari gitu ya. Yang lain-lain ya begitu. Oh, boots kayak Doc Mart gitu ya. Iya, dia udah Doc Mart juga sih Doc 2 Mart kali. bukan boots sih. Oh, Doc Mart bukan boots, Doc Mart tapi tuh sneakers. Sneakers. Iya. Saya hanya mancing itu doang kok sebetulnya. Iya. Yang bilang bukan gua sih sebenarnya. Itu kata-kata orang luar. Oh iya. Saya menyimak beberapa kali Iya. bahasan soal itu. Saya Ya, mengerti. anyway nggak apa-apa ya kalau kalian punya enak-enak aja nggak apa-apa. Iya. Tapi emang enak. Kalau enak ya. Kalau Kalau yang enjoy ya kakinya udah silakan. breakin enak. Oh iya, oke. Sebenarnya gini sih, sebenarnya Kakinya gini udah sih. breakin. Kakinya yang break in. Doc Mart, iya. Konsepnya emang gitu. Enggak juga sih sebenarnya. Sebenarnya gini, Doc Mart itu yang kita serang itu bukan Doc Martnya. Iya. Bukan Doc Mart, tapi user. Dua hal, iya satu Fanboy. user, yang kedua klaimnya. Oh, Klaimnya oke. sebagai boots, sorry to say, tidak memenuhi beberapa hal. Kriteria. Ya. Ya, tidak memenuhi, bukan gimana ya, bukan jelek, tapi mau bilang true boots Boots gitu is sebagai kultur bootnya enggak nyampe gitu, betul, enggak nyampe betul. di situ. Tapi silakan kalau bilang gua fashion boots, oh silakan. Karena memang dia fashion boots, tapi bukan boots rugged atau boots sejati gitu. Nah, yang kedua usernya tuh lucu. Usernya itu ngotot, Doc Mart adalah sepatu terbaik di alam semesta. Nah, Wow. bisa Wow. dipakai lari. Bisa dipakai Wow. segala Bisa macam, betul. bisa bertahan Bisa pakai jogging. berdekade-dekade. Nah, itu kadang. Aduh, udah nyaman banget. Nah,
ini please lah, jujur aja. Docmart itu nggak selamanya nyaman. Docmart itu bukan yang terbaik. Ada yang lebih baik. Dan Docmart itu bukan good deal di price-nya gitu. Karena mereka bilang, Docmart ini bagus banget. Sangat good deal di harganya. Ya harga lu udah mulai irisan sama ya Red Wing Second gitu. Udah irisan sama boot lokal yang ngasih banyak hal dibanding si Docmart itu sendiri. Karena memang jujur aja itu brand jualan nama. Pada akhirnya jualan nama dan jualan looks. Ya which is gak apa-apa juga kalau itu barang fashion. Tapi kalau dibilang ya barang performance, tidak. Barang nggak bisa. Tuh barang fashion mah ya boleh-boleh aja, baik-baik aja. Kita agak melencong tadi ya. Tapi berarti kalau lihat dari konten-konten kalian itu, gue ngeliatnya sih misi kalian tuh sebenarnya menjaga market supaya tetap waras ya. Tetap waras. Objektifnya itu nggak sih atau? Kayaknya juga sih. Untung enggak juga. Tadi bilang nggak waras soalnya ya. Berarti. Iya, akhirnya kita nggak waras gitu. Kita aja yang gak waras. Iya, kita aja nggak waras. Jadi kalau dibilangin kamu tuh pintar nggak sih? Kita nggak pintar. Kamu tuh jago banget. Enggak juga. Kita memang nggak waras. Real tersertifikasi kurang waras memang. Jadi tujuannya itu apa? Kita pengen ngerusak otak orang. Iya. Merusak kebiasaan orang. Iya. Kalau sebelumnya orang mikir, oh kata influencer A itu barang ini bagus, ikutin yuk. Kenapa harus gitu? Betul. Kenapa harus gitu? Kenapa kamu tidak mempertanyakan semua hal? Klaim-klaimnya ada nih contoh ya. Ini sesuatu discuss yang balik ke kita lagi sih sebenarnya. Nah, kemarin semalam nih ada influencer bukan ya dia ngebahas masa sih kulit itu breathable? Ya kita suka breathable. Iya, kita suka dengan bahasan itu. Dia mempertanyakan hal itu. Nah, tapi kalau kita paham sampai satu titik tertentu, ya kita bisa jawab kulit itu breathable gitu. Ya, tapi nggak apa-apa juga. Nah, itu bagus pola pikir seperti itu. Ya, itu harus masuk ke ranah diskusi sehat. Kita buktikan dengan penelitian, gitu kan? Karena premisnya kalau di dunia ilmiah itu ada satu klaim ya dibuktikan dengan metodologi ilmiah. Nah, makanya kita melakukan eksperimen-eksperimen. Bener gak sih barang ini bagus? Disitulah datangnya bedah-bedah sepatu potong-potong. Kenapa? Minimal kalau kita bongkar, kita tahu nih ini bener nggak brand ini klaim ada ini di dalamnya. Bener nggak sih? Itu yang sering orang nggak tahu kan. Ada apa di dalam itu ya. Iya. Nah, kita mengajak mereka mempertanyakan semua hal. Jadi ngacak-ngacak otak netizen aja dan kita akan bilang satu hal itu bagus tapi jelek dalam satu waktu yang sama. Ya, ini kayak mengubah premis gitu ya. Maksudnya orang bilang misalnya Nike Air unitnya itu biar empuk. Iya. Karena dia ngomong kayak gitu kan. Gitu. Padahal fungsinya buat biar telur nggak pecah. Nah, kalau dia tuh ya kan, ya siapa tahu kan. Iya. Kayak gitu. Biar telur nggak pecah. Loh iya. Ya kan kertasnya begitu ya. Iya. Tapi ada kemungkinan nggak sih sebetulnya banyak orang yang mengira bahwa atau kenceng banget bilang bahwa sepatu A itu udah paling benar. Sepatu B itu yang paling benar, tapi itu tentunya biasanya sepatunya dia sendiri. Itu karena belum nyoba banyak sepatu. Oh iya, setuju. Ya kan? Setuju. Karena gue pernah merasakan hal itu. Gue belum nyobain apa-apa, ini enak-enak aja kok, fine-fine aja, kuat-kuat aja. Sampai pada satu hari yang buruk ya, ada yang ngajarin pakai ini dicobain, kok enak, salah. Coba lagi yang lain, kok enak lagi gitu. Iya, ini sering terjadi sama user Skechers. Kita buat brand aja ya. Iya, itu sering terjadi. Itu terjadi sama saya. Iya. Karena somehow di Indonesia itu ada tendensi nggak buruk ya, tidak menyalahkan, ada tendensi starting point ketika pakai sepatu casual itu dari Skechers. Nggak tahu kenapa. Apakah karena keluarganya banyak pakai Skechers karena memang penjualan Skechers salah satu yang bagus di Indonesia. Ada tendensi itu. Terus bagus ya. Sama ini masalah kayak kebanyakan direkomendasiin sama dokter. Oh bukan, banyak dokter pakai. Jadi orang lihat di rumah sakit, direkomendasi nggak? Ya dokter food dokternya namanya dokter ortopedi lah dan dokter yang terkait dengan kesehatan kaki rata-rata tidak ngomong sampai sejauh itu. Betul. Paling sejauh yang saya tahu nih ada dokter yang paling ngomongnya segini. Kamu butuh sepatu cushion. Salah satunya apa yang empuk-empuknya anak-anak ya salah satunya Skechers. Tapi sebenarnya itu ada komanya lagi. Harusnya memang dipakai saat kondisi tertentu. Contoh recovery injury. Bagus, harus dikatakan memang bagus, tapi tidak untuk jangka panjang. Nah, orang Indonesia overabuse. Kita pakai terus-terusan tiap hari 8 jam, 10 jam bahkan lebih. Karena kan commuting orang berangkat kerja jam 5 jam 6 kadang-kadang bahkan di Jabodetabek. Selesai kantor itu bukan jam 5, bisa jam 6, 7, 8 baru pulang. Itu berapa jam?
dipakai terus sepatunya. Nah itulah yang jadi mulai jadi masalah gitu. Jadi parahnya lagi mereka punya tagline, we define comfort. Which one man? Ya lu bilang aja kalau memang sepatu lu empuk selesai, tapi lu nggak define comfort, karena yang define comfort itu ya bukan lu ranahnya gitu. Silakan ini ranahnya dokter untuk menjelaskan. Nah kita oper nih kan, review sepatu juga banyak sebenarnya. Ada yang background kesehatannya juga punya, dokter Tirta misalkan. Silakan dokter Tirta lah yang menjelaskan ini tuh secara kesehatan nyaman itu begini. Nah kita memberikan bola operan gitu aja gitu. Nah kita ngomongin teknisnya. Kalau by teknis comfort itu gimana? Comfort itu setidaknya memang ada support yang masih harus dipenuhi. Cushion itu empuk, iya sampai tingkatan tertentu. Meredam impact, iya dengan cara tertentu. Nah itu kita bisa jawab. Fittingnya baik, kita bisa jawab juga di situ. Nah itu salah satunya. Makanya kita buktikanlah dengan tes-tesan juga. Makanya di situ kita ada tes, kita drop ball nih. Itu untuk apa? Ngukur impactnya dan bounce-nya ya, energy return, membalnya gitu. Kita ukur dari situ juga gitu. Itu mengilustrasikan, tidak akurat 100% iya, tapi minimal netizen butuh bukti visual. Betul. Gitu. Gambaran ya. Betul, dan kita juga harus ukur nih dalaman sepatunya gimana. Ya kalau nggak dipotong susah. Nggak kelihatan. Kayak ini aja ya. Nah ini kita mau ngomongin comfort, misalnya di dalam tuh ada apa. Nah di dalam di soal ini gel. Iya katanya tapi ada gel. Gelnya mana? Bener nggak? Ada. Nemu gelnya. Iya, apa yang bikin comfortnya? Ini nyaman karena bahan ortolite versus memory foam itu gimana? Karena memang dia punya kelebihan, dia lebih ya kita buktiin bener nggak nih? Ini korban nih, ini udah ditekuk-tekuk gitu ya. Nah si ortolite ini ternyata memang nggak kempes dengan impact yang berat. Padahal kalau kita cek di sepatu yang lain dengan tes tekuk gitu ya, dikunci di mesinnya dan segala macam, ini pasti ambles ke bawah. Ternyata gelnya nggak ambles, ininya nggak ambles. Oke ketahuan dong karena dipotong. Nah terus kita lihat juga fitting. Nah kita lihat dari samping ini ada hammer toe-nya nggak nih, posisinya gimana rockernya, itu kelihatan setelah dipotong gitu. Hal-hal kayak gitu tuh memang dibutuhkan, dihancurkan. Karena kalau ngomongin potong, sebenarnya bukan kita duluan loh. Kalau di Indonesia ada namanya BPIPI. Nah Badan Pusat Persepatuan, gimana ya? Pokoknya Badan Persepatuan Indonesia. Nah itu di bawah Kementerian Perindustrian. Nah di bawah Kementerian Perindustrian mereka tuh ngetes sepatu-sepatu lokal. Dan itu memang seharusnya ada di tiap negara lah, karena negara industri ya. Dan mereka akan mengetes standarnya seperti apa. Kabar buruknya mereka juga potong-potong sepatunya. Jadi bukan kami yang punya ide. Ini tuh adalah kami tuh mengambil porsi. Ya nggak ngambil porsi juga sih. Kita melakukan hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Pada dasarnya kan mereka pemerintah gitu. Tapi kita jadiin konten dalam bentuk visual. Yang jago siapa? Yang jago secara teknis BPIPI. Tapi mereka bisa nggak cerita. Nah kita coba cerita dengan versi kami dari POV user. Betul. Nah gimana sih user ketemunya bagaimana? Begitu. Itu tuh benar dipotong. Emang harus biar kelihatan anatominya kan di dalamannya. Nanti ketahuan juga stiker karbon gitu ya. Nah, ada yang pakai stiker karbon. Enggak pakai stiker karbon. Enggak ada kan. Ada plastik. Oh iya. Di stikerin. Iya. Loh itu kan masalah fashion. Oh iya itu kan penampilan kan. Tapi kemarin ada di Pokari Marathon. Yang lari. Berapa kali? Ada kok depan saya. Pas itu kuat berapa puluh meter? Oh enggak tahu. Saya kan segan mau ikut. Kan saya sambil kerja. Nah bos saya ada tuh di sana lagi. Ya kita setting buat yang lain lah. Jadi saya segan mau nyamperin tuh karena masih pegang kamera kesana kemari. Udah hilang nih mau ditanyain. Iya. Ya masalahnya kliennya A1 Pak. Sponsor. Gak boleh disebut katanya. Ya. Ya saya lucu kan kalau ada karbon like gitu kan. Nah ini ada lucu. Karbon like. Tuh. Lucu. Nah, keren. Modelnya mantap ya, classic trainer. Kita appreciate lah karena nggak banyak loh brand yang kepikiran bikin classic trainer. Lokal tuh kayaknya cuman trainer ya. Classic trainer. Ya classic trainer yang rootnya running ya, cuman 2 deh kayaknya brand yang lokal yang bikin ya. Kalau bukan itu satu lagi apa? Kagayaku dong, Kangki. Oh iya, Kangki itu Pak. Yang baru. Itu kan rootsnya juga sama, classic trainer ya. Soalnya dibikin soal modern. Kalau luar ya 327 gitu. Itu bahasa-bahasa desainnya sudah bisa loh mendekati situ, itu keren sebenarnya gitu. Cuman
memang eksekusinya yang masih bisa ditingkatkan lagi. Mudah-mudahan. Ini kita bicara sepatu lokal berarti kan? Iya, lokal kan? Sepatu lokal. Atau sepatu Wakanda? Internasional. Oh iya. Internasional. Reputasi internasional. Reputasi internasional. Iya. Reputasi internasional. Sepatu lokal reputasi internasional. Kalau udah sampai Jepang. Udah sampai Jepang bener. Udah kerja sama bukan Tapi sampai ini doang. juga. Kerja sama kan? Tapi ini juga loh. Yang mana? Yang Mana ini. nih? Oh, Ya Oh, ini. Ini. Kalau ini beda lagi kastanya, Pak. Oh gitu ya. Beda. Iya. Ini sepatu Tetangga. kulit. Iya. kulit bener. beda, bukan fashion. Iya, bukan local doang. pride ya. Bukan lokal. Oh, bukan. Bikin bangga tapi bukan local pride. Oke. Iya. Nah, masalahnya ada masalah. Apa itu? Apa Kalau ini mau dibilang bikin bangga, kalau nggak pada kenal nggak bangga kan? Oh iya, Nah, bener itu. juga. PR-nya di Benar. situ. Oh iya, bener juga. Sebentar apa namanya tadi? Fortuna Shoes. Fortuna Shoes. Tadi udah nyobain enak sih. Iya. Mantap ya. Enak sih. Mantap. Iya, racun emang kurang ajar. Datang cobain dong, cobain. Ya kenapa suruh coba? Itu jadi pengen kan. Gitu Aduh, lah. kenapa suruh coba? Bener-bener ya levelnya emang beda sih. Emang Betul. ngerasa banget. Emang Menarik. ngerasa kalau itu. Dan lucunya itu buatan tetangga ya. Tetangga kita dekat. Kebetulan ya. Tetangga kantor, tetangga rumah. Dia cerita emang waktu pertama kali namu ke sana gitu ya. Karena kan kalau mau beli harus ke sana. Ya, datang langsung. Nah, saya Oh cerita, langsung, dia nggak Langsung. di mall. Ada, enggak ada. Ada di Sarinah kalau di mall. Sarina. Di sini hanya ada di Sarinah sama di pabriknya. Nah, yang lucu ini kalau dari rumah pabriknya itu tuh saya cuman jarak 5 rumah, 6 rumah something. Iya. Itu karyawannya juga dulu depan rumah saya itu ada Pujasera. Hah? Makan siangnya di situ. Oh alah. Emang benar tetangga. Nah, pertama kali lihat sepatunya Hah? di Jepang. Malah di Jepang. Di Jepang. Ya emang. Pabriknya 5 rumah dari rumah sendiri ya, tapi ngeliat sepatu pertama kali di Jepang. Perasaan lo apa gitu pas ngeliat sepatu di Jepang gitu? Ini gue di prank apa gimana gitu, nggak gitu ya? Enggak, masalahnya gini, menjebalkan begitu lihat, sepatunya keren, harganya kok murah. Karena memang murah buat standar sepatu di Jepang loh. Iya, iya. Dijual berapa ya? Waktu itu ya sekitar 3-4 jutaan something. Di Lupa, Jepang. iya sekitar itu. Pokoknya terjangkau banget. Sebenarnya terjangkau bukan berarti kalian bisa beli ya. Betul. Iya, terjangkau Karena nggak dalam semua ini bisa ya. beli. Iya, iya, Terjangkau iya. dalam Kualitas. artian ini ya, comparable-nya sama merek yang dijual di Jepang yang lain. Iya, iya, Karena iya. sebelahnya ini di Jepang juga ada tokonya, dijual juga, harganya waktu itu sudah tembus 10 juta. Nah, gitu. Terjangkau berarti Iya, kan. lebih murah secara lah dengan ini. kualitas yang sama ya. Iya, dengan UMR Jepang terjangkau, Iya. ya kan. Nah, itu tulisannya Pak, Jalan Sriwijaya. Karena memang alamat pabriknya yang satu lagi Jalan Sriwijaya. Jalan Sriwijaya. Lah ini mah kan dekat rumah gue. Enggak dikiranya di Jepang ada Iya. Jalan Sriwijaya. kita kantor, kita Pakai kantor tuh jalan depan ini. aja. Iya. Iya, kita kantor tuh sayap Jalan Sriwijaya tuh. Lah ini apa? Ini apa-apaan ini? Baru tahu. Pas pulang baru tahu diskusi-diskusinya, itu keren begini. Barulah beberapa waktu kemudian gitu main coba dan kenal, oh begini ternyata. Ya, dipotong deh. Dipotong deh. Potong coba. Emang sih luar biasa ya kalau yang kayak begini finishingnya segala macam kelihatannya udah keren banget sih emang. Iya, ya QC Jepang Detailingnya sih. udah luar biasa. QC Jepang ngeri sih emang Pak. QC-nya Jepang ya. QC Jepang harus Jepang. standar Jepang masuk. Jepang tuh rewel banget kalau ada jahitan mencong lah, lem yang begini begitu. Rewel banget. Dan gue Makanya- takjub sih begitu bisa masukin kaki slep gitu, ketahan. Ujung Iya. kaki tidak kena. Tapi ini mantap ya. menarik loh Pak. Ya. Kalau kita ngomongin fitting sepatu ya, Heeh. sebenarnya ada beberapa titik yang kita kalau nyobain harus ngecek nih. Mm. Jadi sepatu ini spesialis sepatu kulit ya. Kalau Ya, sneakers betul, itu betul. lebih gampang karena nanti deh sepatu kulit itu harus ngunci. Nguncinya di mana? Pertama di sininya nih, di kolarnya. Ya. Nah, terus yang kedua depannya itu harus ditahan. Ya. Nah, yang ketiga ini sampingnya itu harus mengakomodasi kaki dengan baik. Dalam artian ngunci mungkin iya, tapi jangan sampai terlalu ngunci. Contoh, yang ini lebih sempit, lebih narrow karena kaki orang Indonesia itu sebenarnya lebih wide. Oh. Nah, artinya masuk ke kayak beginian yang lebih narrow itu ngunci pasti. Tapi kan pergerakannya terbatas. Lebih lebar emang kaki Indonesia ya. Lebih lebar rata-ratanya ya. Kaki Asia lah. biar bisa ngambang di lumpur. Buat ini Pak. Lebih lebar gitu. Enggak, buat jalan di air. bebek. Ini buat jalan di air Pak. Berjalan di air Iya, makanya ilmu kan gitu. ginkang gitu. Ilmu meringankan tubuh. Ya, terus jalan di atas air nggak pernah nonton film kungfu sih. itu ilmiah, men. Kenapa bisa Iya. begitu gitu? Cuma kirain di atas batu itu. Enggak. Kan pertanyaan kenapa bisa Enggak, begitu? itu- Kenapa di Eropa nggak bisa kan gitu? Masalah lebar kaki.
Itu ilmiah lah. Di Indonesia tuh semuanya ilmiah. Badan dipotong-potong hidup lagi, rawa rontek itu ilmiah gitu. Ya santai itu ilmiah. Yang gak ilmiah itu apa? Oh, kita menghitung pergerakan gesekan benda di medan licin. Apa itu? Itu mistis lah. Itu mistis lah. Nah, balik ke sini nih gitu. Sampai mana tadi? Kaki Indonesia lebar. Nah, kaki Indonesia lebar makanya butuh diakomodasi. Jadi biar nggak kejepit. Kalau masuk tapi kejepit ya buat apa? Mobilitas berkurang. Nah, kita cek itulah. Ketahan nggak dengan baik di sini ininya, bisa nggak pas gitu ya di bagian kolar kaki, di daerah mata kaki. Nah, di depannya sepatu kulit yang baik harus bisa menahan ini. Begitu juga dengan loafers sih. Sekarang kan banyak orang-orang nanya loafers ya. Slip on gitu. Iya. Gue pakai loafers, tapi kalau ini bau nggak kalau dilepas ya? Ya kalau loafers itu bagian bahkan harus lebih ngepas lagi. Kenapa? Karena dia tidak ada tali. Betul. Dia harus bisa ngunci sedari awal. Sedangkan kalau sepatunya ada tali gini, dia bisa dimainin. Betul, bisa di-adjust. Nah, nahannya ya dari segi itu. Itu tadi 3 hal lah yang harus dicobain. Dan ciri-cirinya nih salah satunya kalau yang menurut kami cukup sehat ya, seenggaknya pas kaki masuk, si jempol kaki sama telunjuk kaki itu jangan sampai nempel erat banget. Kalau bisa masih bisa lah ada pergerakan ya. Kalau bisa lebih bagus lagi kayak sepatu barefoot nih biasanya ya, gapnya masih ada bahkan si jempol dan si telunjuk kaki. Itu lebih bagus lagi. Kenapa? Inilah yang kemudian menimbulkan bunion di masa di bagian bola senior tadi. Kalau yang bingung sama istilah-istilahnya di googling aja ya. Iya, di googling ada. Ya, bunion itu bukannya ini ya, bukannya hantu ya? Apa tuh? Ya orang bunion gitu ya. Bunian. Lain. Oh, salah ya? Salah. Aduh. Ini pada mikirnya nggak rasional sih. Kita ngajakin mikir rasional. Hari kebalikan nih. Iya. Tapi itu menarik. Berarti kita bicara sepatu lokal, tapi dia bisa ngelawan sepatu internasional dan bahkan bukan di Indonesia sendiri. Betul. Udah di luar. Saingnya langsung di pasar internasionalnya sendiri. Iya, di Indonesia sendiri malah nggak kelihatan ya. Di Sarinah doang cuma satu tempat, satu outlet doang. Karena orang Indonesia nggak ngerti, nggak peduli, lebih tepatnya nggak peduli. Karena buat orang Indonesia sepatu kulit itu pantofel aja. Dan ada mindset ngapain pantofel mahal-mahal. Betul. Atau dipakainya cuma ke pesta doang. Betul, sama ke kantor. Kadang-kadang kantor pun sekarang udah pakai sneakers. Kantor mah sneakers sekarang. Iya. Nah, itu yang bikin orang Indonesia tidak peduli. Padahal rootsnya sepatu orang Indonesia itu dari sepatu kulit loh. Ya gimana? Awalnya ini kita lagi penelitian, tapi kita sempat mewawancari sejarawan lah, salah satu sejarawan. Jadi beliau ini juga yang mulai menggagas penelitian bangunan-bangunan heritage di Bandung gitu ya. Memang sejarawan sih beliau ini. Namanya boleh disebut gak sih, Am? Ya udah lah ya, nanti aja kita rilis aja nanti ya. Tapi nanti kita tulis di teks lo nggak? Gitu. Iya, soalnya kita belum selesai sih memang penelitiannya. Tapi memang ada indikasi menarik gitu. Jadi orang Indonesia sedari dulu memang tidak pakai sepatu. Oke. Nah, makanya kita sampai kalau kita ke Belanda, ke Tropan Museum misalnya, kita cari koleksi gambar-gambar, warga Indonesia rata-rata tidak pakai alas kaki, kebanyakannya care. Begitupun kita cari ensiklopedia lama, kalau kita ada archive-nya di kantor, memang rata-rata foto-foto orang Indonesia tidak pakai alas kaki. Nah, entah gimana tiba-tiba kenal kok. Dulu kenal ada selop yang dipadankan dengan base cap. Entah kenapa ada ini. Oh, ini kan selop ini kan sebenarnya sepatu barat ya. Cuman dibikin kayak sendal. Oh, ini kan berarti asimilasi budaya dong, akulturasi gitu ya. Akulturasi dari budaya berpakaian barat. Nah, muncul pertanyaan, siapa yang ngajarin? Dari mana gitu ya. Nah, inilah yang kemudian ditarik garis lurus, siapa yang pertama kali pakai sepatu di Nusantara? Kalau sendal, jawabannya mungkin kasta tinggi mungkin sudah pakai. Tapi kita lihat nih by foto, ada orang pendatang, orang Europe itu pasti pakai sepatu tertutup, bootsnya. Orang-orang Vereniging Ostrich Company itu VOC ya, pasti pakai boots. Kemudian orang Arab dengan terompahnya, orang China dengan sepatu kungfunya lah kalau kita bilang sekarang gitu. Itu foto-foto atau lukisan-lukisan jadul itu ada di situ. Nah kita menemukan berarti ini bukan dari roots orang Indonesia, dan kemudian ditarik ke depannya shoe making di Indonesia itu memang sudah dimulai dari orang-orang, ini indikasinya baru indikasi ya, tapi fotonya ada orang pribumi sebagian dan banyak yang dari orang China, keturunan China. Jadi mereka ada bukti-bukti foto historisnya bisa kami himpun, itu mereka tuh bikin
menawarkan jasa bikin sepatu ke menir-menir Belanda. Bikin bukan reparasi ya? Bikin dulu. Bikin dulu nih sepatunya soalnya itu. jauh ya kalau buat dari Belanda kan lama kapalnya Betul. nyampenya. Nah, itu kata sejarawannya pun begitu. Memang indikasinya jangan-jangan terlalu mahal untuk mengimpor sepatu aja. Betul. Dan diturunkan skillnya pada tukang-tukang lokal. Pokoknya labor force yang ada di Nusantara saat itu. Mulailah ada waktu itu kita ini ya tukang sepatu keliling, dia ngukur kakinya si menir. Foto ya, Ham ya? Bespoke shoes gitu ya di situ. Dan itu sepatu kulit memang. Sepatu kulit yang sudah mendekati sepatu kulit modern. Bentuknya kita tidak terlalu paham exactnya nanti akan seperti apa outputnya karena nggak ada. Tapi kalau lihat foto-foto ya memang ya sepatu-sepatu klasik lah tahun 1800 something ya. Itu kan jahit keliling tapi betul. sepatu. Betul. Itu sudah ada sejak zaman dulu dan terkonfirmasi Pak. Legendnya produksi sepatu lokal di Indonesia sekarang yang terbaik lah ya. Adalah keturunan dari orang-orang yang dulu bikin kayak gitu. Oh ya? Buyutnya, kakeknya adalah orang-orang yang melakukan itu. Kemudian turun after kemerdekaan kan situasi ekonomi berubah, mereka mulailah era industrialisasi nasional nih. Diindustrialisasi itu dari yang perorangan, dari perorangan diindustrialisasi jadilah produsen-produsen. Bahkan salah satu indikatornya adalah itu mereka belajar dari Bata sepertinya. Salah satu pabrik sepatu awal itu adalah Bata. Bata. Di Indonesia. Nah, Bata ini kemudian dia bikin sepatu kulit tentunya. Sebelum bikin sepatu-sepatu yang lain. Nah, dari situ mulailah orang Indonesia mengenal sepatu di lokalnya. Dari situ rootsnya tuh begitu dulu. Baru berjalan datangnya tren olahraga, datangnya kebutuhan untuk itu ya. Adalah merek-merek sepatu lokal untuk olahraga, untuk safety, kemudian untuk seperti kayak AP Boots gitu ya, ya buat kerja lah ya. Dan terakhir sneakers sebenarnya belakangan. Sneakers ini satu dengan kita jadi produsen merek-merek luar gitu ya. Nah kemudian kultur sneakersnya yang ditangkap nih sama orang-orang lokal, dia bikinlah merek-merek lokal gitu. Nah kemudian barulah lebih belakang merek-merek lokal yang sebelumnya cuma bikin sneakers-sneakersan aja, mulai ada nih kita lihat beberapa tahun ke belakang yang bikin ada performance. Mainin hype. Bukan. Hype ya termasuk situ. Nah kemudian ada yang main hype kan? Masih main hype, tapi sneakers saja ya. Nah barulah kemudian bikin performance shoes. Nah inilah yang sebenarnya roots sepatu kita itu panjang sekali. Kalau kita ngomongin kita sebagai negara produsen di mata luar tidak dilihat sebagai negara produsen, tapi sebenarnya kita punya roots yang sangat dalam sekali sama sepatu gitu. Nah itu yang kita ingin teliti. Nah sebenarnya roots kita tuh seperti apa sih sampai jadi sekarang. Detailnya tuh dari mana gitu. Kayak betul. Bata tuh tahun berapa ya? 1939. Tahun 39. Ya berbarengan saat itu pembukaan rel kereta api. Nggak berbarengan, deket-deket itu pembukaan rel kereta api Jakarta-Bandung. Jadi akses orang Eropa itu sangat dipermudah ke beberapa kota-kota, termasuk terutama Bandung sih salah satunya. Makanya banyak pertukangan sepatu itu muncul di Bandung juga. Gitu. Pas ya berarti kalian juga datang dari Bandung. Betul. Pas nah, banget ya. Kita pengen mengulik itu semua dan dan itu pun sebenarnya mengamini karena banyak banget Pak netizen yang bilang kalau Indonesia itu sebenarnya jago soal sepatu. Kami mengamini. Pengrajinnya terbaik. Iya. One of the best kalau buat tangan ngerjainnya. Makanya kemudian brand-brand Nike, Adidas itu bikin di sini. Ya betul juga gitu karena tangan kita itu tangan terampil Pak, tangannya bagus buat ngerjain. Ini kan karya yang ada craftsmanship-nya bagus untuk melakukan itu. Nah belum lagi pengalaman ratusan tahunnya itu yang ya sangat menarik lah gitu. Dan kita tuh punya bekal itu loh sejak lama sampai sekarang. Nah kemudian muncullah pertanyaan paling ultimate. Nah kalau kita udah kenal sepatu segitu, kalau kita dulunya orang nyeker tiba-tiba berat 100 tahun lebih kita paham sepatu, sudah memproduksi sepatu dan sudah lekat dengan sepatu, kenapa industri sepatu kita ketinggalan? Itu dia. Padahal Cibadoy udah lama ngetopnya. Iya. Cibadoy itu lama. Iya. Sekarang patungnya nggak ada tuh. Betul juga. Betul juga. Itu lagi. Nah, makanya kita sebenarnya percaya kalau orang Indonesia itu sepatu lokalnya bisa jadi yang terbaik, yang performanya lebih baik. Makanya nanti kita mau bikin satu segmen nih bulan Agustus. Ada beberapa lah. Kita lagi ngebidik
brand-brand lokal mau kita bandingin dengan brand luar. Mana nih yang terbaik? Di compare-nya. Tapi kalau bisa sama ini ya top of mind-nya sekaligus. Jadi ya biar fair dong kalau kita bilang bagus atau sudah setara gitu ya, atau sudah mendekatinya berapa persen, kita buktikan secara teknis dan sama market leadernya kalau perlu. Betul. Performance apa culture apa technical sih sebenarnya. Sebenarnya lebih fokus technical dulu deh. Technical dulu aja ya. Karena kami mungkin lebih bisa menjawabnya di situ mungkin ya. Yes, kalau yang culture kan kadang-kadang ada technical tapi ada styling juga. Betul. Nah, kalau styling ini kan suka beda ya. Kalau kelihatan kan kita tidak stylish ya. Kita kan cocok ya men. Ya gitu. Jadi kita yang detail per detail aja. Nah, salah satunya sih mungkin ada nih kita di sini. Itu Gucci-nya belum datang ya. Kita juga mau bandingin Gucci. Jangan dulu. Bukan aja kali ya, boleh kita mau bandingin Fortuna ini, salah satunya mau kita bandingin sama Gucci. Oh iya. Gucci kan top of mind tuh. Gucci kan sekarang minimal 8-10 juta Gucci Horsebeat. Terus Fortuna itu nggak nyampe setengahnya lah ya. 4-5 gimana ya, sama itu kualitasnya seperti apa. Sama yang ini kebetulan yang di tengah ini Pak, ini merek Inggris, Churches. Ini langganan dipakai James Bond juga, bareng sama ada 2 merek lah yang langganan dipakai James Bond, Pierce Brosnan. Ya kalau nggak salah ya, Pierce Brosnan, dia pakai yang coklatnya, kita punya yang warna hitamnya, why not, kita ya lihat aja. Karena yang dipakai James Bond itu salah satu merek ready to wear yang top di England. Ya, dan James Bond bisa lari-lari kan? Betul. Nah, gimana? Sepatu kulit ini dipakai lari? Oh jujur Pak, ini gak enak dipakai lari Pak. Udah ngetes Pak. Tapi kalau Fortunanya saya pernah ngetes lari Pak. Gitu ya, pernah ya? Bisa. Oh, serius? Serius bisa. Oh, itu menarik sih. Tidak direkomendasi tapi serius bisa. Saya sudah ngetes. Kalau dalam keadaan genting aja ya Pak. Ya misalnya udah mau ketangkep sama Spectre gitu, boleh lah. Udah genting tuh. Udah genting. Atau yang kedua Pak. Apa tuh? Kebelet pep. Itu boleh lari lah, boleh. Ya, lari bahaya sih. Ya, itu bahaya. Masalahnya takutnya ngebom di tempat yang salah kan. Itu demi keamanan bangsa dan negara. Betul. Iya, itu bayangkan ballroom gede gitu kan, kebelet lari tek serot. Kalau udah kayak repot. Mengganggu stabilitas negara Pak. Iya. Betul. Kalau udah lari itu C4-nya bahaya karena belakangnya ear. Cair. Iya juga. Bahaya. Iya. Nah, itu dia. Itu penting tuh hal-hal seperti itu. Nah, disitulah kita juga mungkin sambil review gitu. Kita buka-bukain lah. Nah, tapi outputnya sebenarnya sih mungkin bukan lebih ke rekomendasi orang belinya juga. Tapi sebuah kegatelan gitu di kita. Menjawab pertanyaan tadi lagi. Kalau memang sudah sedalam itu histori kita dengan sepatu dari bangsa yang tidak pakai sepatu ya. Kenapa tiba-tiba sekarang semua orang pakai sepatu dan kitanya tidak menonjol? Apakah memang kitanya yang jelek produsennya atau memang ada something yang lain? Nah, kalau ternyata ada yang bagus sampai diakui, ini ada yang menarik nih Pak. Ada Streetwise YouTuber Amerik sampai main ke Bandung Pak. Belusukan ke Oppo ke pinggiran mau main ke pabrik ini sepatu boot lokal. Loh, kok orang Amerika nyarinya ke ini? Dan memang mereka bilang orang Amerika sekarang nyari sepatunya di Bandung. Iya, beberapa kali gue nonton memang ada bahasan gitu, ya nyarinya ke sini. Iya, orang Amerika nyarinya ke Bandung. Orang Indonesia itu nembaknya sama style Amerika. Lah, bentar, what happened? Nah, berarti ada sesuatu nih, pasti ada sesuatu di industri sepatu lokal dan kita pingin ceritain itu. Gak ada orang yang ngomong. Kita bicara sepatu kulit ya. Sebenarnya overall ya? Kita mau cerita semua gitu. Makanya kalau memang possible ada beberapa kategori lah yang mau kita angkat. Sepatu kulit terutama karena salah satu yang the oldest gitu. Kalau kita mau bilang paling jago ya mungkin kali ya. Kalau buat ngomongin sepatu kulit produsen kita tuh jago banget Pak. Iya, terbukti dulu kan yang namanya Cibaduyut itu ngetop karena ekspor. Iya kan, itu ngetop karena ekspor gitu. Awalnya ya. Betul. Terlepas dari berakhir dengan nggak berakhir sih, cepet banget tiba-tiba keluar sepatu-sepatu yang murah-murah banget, yang jadi apa ya, jadi mengkabutkan, membiaskan gitu. Pas kesana ini kayaknya gini-gini aja nih gitu kan. Ya itu sepertinya menarik gitu. Gimana sih kalau sepatu yang diproduksi di Bandung versus dengan Red Wing misalnya. Sepatu yang diproduksi di Bandung versus yang di London itu gimana bedanya? Emang jauh. Nah itu kita penasaran, kitanya pure penasaran. Ya kita nggak terlalu care kalau nanti kalian nggak suka gitu ya nggak apa-apa juga. Nonton aja lah. Iya, tapi boleh nggak sih kalau kita cekin itu minimal kita tahu, dan untuk performance gitu mungkin nggak sih kalau ternyata nih performance shoes-nya loh kita udah deket dengan yang luar gitu karena ada satu mindset Pak sekarang kalau beli sepatu yang bagus itu ya udah naik Adidas aja lah.
Yang bagus itu Nike Adidas katanya gitu kata orang kita aja. ya. Okay. Apalagi kalau kita udah turun ke lapangan runner culture. Sedangkan Nike Adidasnya memang dibikin di Indonesia. Nah ini yang jadi pertanyaan kan bentar. Kalau made in Indo, toolingnya berarti bisa diakses di Indo, pabriknya bisa diakses di Indo, material bisa diakses di Indo, semuanya udah bisa diakses di Indonesia. Kalau zaman sekarang udah bisa semuanya kan. Gak ada material yang bisa disimpan gitu gak bisa gitu. Masa sih cuman ada di sana? Masa sih nggak bisa gitu orang kita yang punya tangan yang sanggup membuat Adidas PRB misalnya, Adidas terbaik penaruh itu nggak bisa. Harusnya bisa deh. Itu ngegelitik gitu buat saya karena beberapa kali ngetes sepatu segmen running ya, terutama ya. Kok keren-keren ya segmen running sekarang. Apalagi kalau comparable-nya harga under 1 juta versus brand luar harga under 1 juta. Pokoknya kok jauh deh. Masuk. Iya. Udah menang gitu kalau kita ngelihat udah bagusan lokal. Oh iya kita setuju kalau di bawah 1 juta udah ambil lokal aja. Iya benar-benar. Yang rekomendasi juga gitu kan? Rekomendasi juga sama, udah ambil lokal aja kalau di bawah 1 juta. Udah pasti bener sih. Iya. Dan bisa jauh di bawah 1 juta lagi. Betul. Kita dapat benefitnya sebagai konsumen. Kalau dari sisi konsumen ya, benefit buat negara, lu ngasih devisa kan belanja bayar pajak. Nah brandnya bayar pajak juga pendapatan ngasih ke negara. Ya kita bantunya diri kita, negara kita, dan teman-teman produsen. Uangnya juga muter di sini. Muter dalam. Gitu. Itu hal yang ya kita nggak usah ngomongin patriotis banget lah ke zaman sekarang, tapi minimal kalau bisa bantuin temen lu nih, saudara sebangsa, kenapa sih enggak, ya gak usah mikirin pemerintah deh, tapi ngebantuin temen lu, itu kan menarik gitu. Kalau gue sih, kalau bisa beli harga 500.000 enak, kenapa harus beli 1 juta? Iya, betul. Iya, asal jangan beli KW-nya lokal. Nah, aduh. Udah mulai nih ya KW-nya lokal. Udah mulai. Gue pikir cuman Handy doang kemarin teriak-teriak soal kaos lokal di KW. Kalau aparel lebih mudah ya bisa. Aparel tuh cepat banget kan. Tapi kalau sepatu emang agak sulit. Itu agak sulit tapi ada. Modelnya bisa ditembak dan ya udah ini sih. Tolong ya, udah sepatu lokal pakai ditembak juga tuh nggak make sense loh. Kayak ngebunuh saudara sendiri gitu. Ngancurin saudara sendiri. Tapi gue kalau bicara soal lokal tembakan nih ya, gue ada cerita nih. Gak usah disebutin namanya siapa gitu ya, dan siapa tuh lumayan deket sama gue. Ini cerita masa lalu nih. Oke. Zaman dulu kan banyak tuh ya CD bajakan. CD bajakan, video bajakan ya. Pernah perhatian nggak bahwa kalau filmnya film Indonesia dan ada di bioskop, bajakannya nggak ada? Oh, ini orang film nih. Dan susah banget juga sih. Sampai sekarang pun susah. Iya sih ya. Tapi iya sih ada masanya ya. Kenapa? Nggak tahu. Pembajak di Indonesia itu sepakat kalau lokal jangan kita bajak sebelum dia turun. Bagus emang gitu emang. Dia orang film. Ini tim kita orang film soalnya. Dia sangat anti pembajakan film lokal memang. Ya. Tapi itu ada. Wah, itu ada. Dan setidaknya ada kode etik ya. Ada kode etiknya. Dan gue denger dari ya yang sah banget lah kalau mau ditanya itu sah banget. Gitu. Gak mau. Sampai dia bilang kalau sampai ada nih yang melakukan itu, mereka sebetulnya bikin CD itu gak mungkin ya. Satu tempat itu bikin ngopi semua CD tipe-tipe film itu gak mungkin. Jadi ada yang bikin film A, ada yang bikin film B, ada yang bikin film C, terus mereka tukar-tukaran. Ini membuat kalau misalnya ada satu yang ngebajak film lokal, ya, yang lain gak akan ngasih ke dia, gak akan ngasih film-film yang lainnya ke dia. Diboikot lah ya. Diboikot dia. Gitu. Sampai ada kayak begitu loh. Ada kode etik. Makanya gue ngelihat sepatu lokal dibajak keterlaluan sekalian, bener parah sih. Dengerin Handy Dion kemarin teriak-teriak aparel dibajak, itu parah sih. Sekarang giliran kita teriak-teriak lagi ya. Sepatu lokal tolonglah jangan dibajak, kasihan Pak. Maksudnya udah murah kenapa masih ada bajakannya sih? Iya mau apa sih itu? Tapi bajakannya bukan brandnya sendiri kan? Bukan. Oh itu aparel salah. Iya aparel. Itulah. Wah. Tapi yang paling kacau. Sekali lagi. Aduh gimana ya. Aduh. Katanya. Udah terbukti kok. Aduh. Enggak bercanda. Tapi yang parah nih di sepatu, ngebajak harganya gak jauh beda sama yang orinya. Beda gimana? Ya beda sedikit tapi gak jauh beda gitu. Nah itu gimana sih ini? Hati nuraninya di mana sebetulnya? Ada yang lebih murah ada, tapi kan ya brand lokal tuh kan udah macam-macam ya. Bisa kita ngisi dong segmen 100 di sisi ini aja lah, nanti 200 punyanya ini, 300 sebenarnya itu sudah terbagi-bagi dengan baik. Nah ini ada yang rusak nih dengan ada bajakan-bajakannya brand lokal gitu. Buat apa sih? Kenapa
nggak joinan aja sama yang lain atau mungkin guyup lah. Iya, lebih guyup lah. Karena memang ya mungkin kelemahannya di industri sepatu lokal kurang guyupnya itu sih. Ya mudah-mudahan kedepannya lebih baik karena kan kita ada serangan, Pak. Serangan apa? Nyapunya gimana ya? Ya, Susah. serangan sepatu impor ilegal. Oh, oke. Ini bukan rahasia lagi ya. Pak Zulhas juga udah turun tangan, udah respon. Udah didengar sama kementerian sebetulnya. Makanya kemarin itu kan yang katanya sepatu ini kan, sepatu thrifting. Salah satunya. Sepatu bekas gitu. Salah satunya. Bekas, tapi sebenarnya lebih banyak lagi. Gue Jadi bingung sih begitu dibilang ini sepatu bekas. Begitu dibuka New Balance 90-60 warnanya beda-beda. Kan nggak ada. Nggak ada gitu. Kan nggak ada 90-60 beda-beda warna. Warnanya gitu-gitu aja gitu. Kita ada datanya nih Pak. Jadi dari tahun ke tahun selalu ada selisih dari BPS Badan Pusat Statistik kita dengan World Trade Center tentang sepatu yang masuk ke sini. Oke. Ini kita ngomonginnya bukan yang thrift ya? Ya bukan yang thrift aja. Jadi ini barang fashion, barang sepatu aja, sepatu dan peralatan sepatu. Nah ini ada selisih signifikan banget angkanya. Kita pernah bikin kontennya juga, boleh dicek. Itu dari tahun ke tahun selalu meningkat. Nah ini artinya apa? Selisih dari World Trade Center sama BPS. Jadi BPS itu nyatet yang kecatat yang masuk ini sekian. Nah yang WTC nyatet yang masuk ke Indonesia harusnya segini. Lah ada gap. ITC, International Trade Center. Segini selisihnya dan itu kemana? Kita nggak tahu. Indikasinya apa? Impor ilegal. Nah jadi bukan baju doang yang impor ilegal. Indikasinya sepatu juga ada. Kalau kita tanya memang di lapangan pasti banyak ketemu. Ini ada sepatu kualitasnya nggak jelas dari dari China memang mereknya pasti juga mereknya nggak tahu, tapi ini beli dari mana, ini legal nggak masuknya, kita nggak tahu, tanda tanya. Belum yang yang KW-KW, belum yang thrifting ilegal itu, jumlahnya sekian banyak dan itu predatory pricing sama sepatu lokal. Nah, sangat mengganggu banget lah. Sangat mengganggu banget. Bahannya 100% saham ori. Oh, itu perfect. Ada lagi mirror, itu perfect mirror. Yang gitu-gitu ya sebenarnya kan harusnya ya barang KW itu bahkan nggak bisa masuk ke lokal gitu. Itu salah satu indikator ini dari mana gitu. Karena kalau departemen-departemen terkait ya kemarin kita udah lihat turun ya, tapi kok rasanya bukan mereka ya? Kok rasanya bukan mereka ya? Karena kan bukan di hulu. Nah berarti harus ada something nih dicek di hulunya gitu. Nah udah mah kayak begitu gitu lagi diancam, ini dari dalam lokalnya juga merongrong. Nah tinggal sebenarnya solusinya lebih sederhana. Kitanya melek. Keluarganya. Udah yang paling gampang, yang paling gampang gitu. Betul. Soalnya ngurusin itu segala macam rumit. Kalau kitanya melek, kitanya nggak ngambil barang-barang kayak gitu, mati sendiri. Betul. Karena ya supply and demand lah. Ya demand yang nggak ada nggak akan ada supply. Begitupun dengan ini ya, kalau kita bisa ningkatin si demand teruntuk barang lokal dan teruntuk barang impor ilegalnya kita kurangin demandnya, harusnya secara hukum ekonomi akan turun, harusnya ya kita berharap begitu. Ya SDM Indonesia mah kan hebat ya, nggak kayak Wakanda, Wakanda forever ya. Tapi kalau dipikir-pikir ya, coba ya dipikirin lah yang benar-benar. Menurut gua masih mending ambil sepatu lokal ketimbang KW loh. Oh iya, setuju. Iya dong, daripada KW itu bisa kacau berantakan loh bentukannya. Betul. Sepatu lokal sekarang ini lebih beres loh. Iya, apalagi harga yang terjangkau. Ya karena gini deh, oke lah kita boleh ada yang klaim ya sepatu KW itu materialnya sama, dikerjain tangan yang sama. Nah tapi kan kita missing satu, QC-nya siapa? Yang QC siapa? Iya betul. Karena pabrik apapun itu pasti akan nge-QC. Barang reject itu pasti ada. Nah barang reject belum tentu sebagus barang yang grade-grade yang dilolosin. Nah kalau jangan-jangan nih barang KW yang diaku, wah ini udah perfect pakai material yang sama dan segala macam. Apa bener QC-nya sebagus itu? Apa bener kualitas lemnya, bondingnya gitu ya, atau kualitas jahitannya sebagus itu, durabilitasnya sebagus itu? Kita nggak tahu, nggak pernah tahu, nggak ada yang menjaminkan. 3 bulan pertama sih nggak ketahuan sama sekali. Iya, nggak ada yang menjaminkan. Sedangkan untuk produk lokal itu banyak, nggak semua, banyak yang sudah menjaminkan. Kenapa? Karena core value-nya mereka sudah ngomongin performance. Kayak yang beberapa kali nih tim Jagat Review juga sempat cerita, review kan memang kenapa rasanya bagus, performance-nya bagus, ya kita paham gitu otak dibalik orang-orang yang bikin sepatu itu. Ya mereka memang berorientasi yang udah kompeten. Betul, udah punya kompetensi, mereka berorientasi ini customer harus puas dan dijaminkan performance-nya sama mereka gitu. Betul. Gimana? Karena ya kalau dijaminkan kayak begitu,
konsumen puas ya mereka akan repeat, sesederhana itulah. Yes, Ya, pride-nya mereka sebagai yang maker mesti itu. dicari sih memang bener. Iya. Yang kayak begitu. Intinya gitu ya. Jadi jangan udahlah lupain aja lah kalau ada yang KW-KW atau yang bilang wah ini mirip kayak ori apa segala macam. Gue tuh masih banyak yang beli juga sih. Iya. Gue bingung. Mohon maaf nih, nggak ada pride-nya, nggak ada pride and joy-nya gitu. Beli yang mau dibilang bahan sama pun itu masih KW, itu masih palsu. Gitu. Mau dibilang bahan sama, selama itu bukan yang asli, itu bukan yang asli, simple gitu. Yang mendingan ambil lokal asli. Betul. Iya. Beres. Iya, dan kalau lokal udah kaya kan bisa 2 bulan naik haji. Lokal nih bos 2 bulan udah haji. Jadi ya. Tapi beli sepatu lokal kayak kemarin ngambil ini sih Puas ya. rasanya puas banget. Iya. Di harga Tapi segitu. kita lihat harga ini, gitu. Gimana perasaannya ngelihat sepatunya Om Didi dipotong-potong. Coba Ada kita sedikit liatin ya. Kita liatin dalamannya ya. Iya ampun, coba. Tapi ini menarik loh. Gimana POV customer, lemnya, Mas, gimana? Sampai dalam-dalamnya juga kita cekin nih. Iya ya. Ini Ini mah serius loh. Maksudnya gue Rabi ngeliat dari banget. sini kan, ini udah pernah ke Sandung selama berapa hari di Turki, sama berapa hari di Betul. Taiwan, dan gue nggak berakhir dengan membuang sepatu di tengah jalan gitu kan, biar Iya. aja gitu, enggak. Kena hujan juga nggak masalah gitu. Lem-lemannya kuat banget ya. kuat. Mantap. Jadi Bondingnya bagus. buat beberapa nih ya, kalau buat merek lokal yang udah ngomongin performance, itu kita yakin lemnya bagus pasti. Kenapa ya? Karena mereka harus buktikan itu di track lari nantinya. Betul. Iya. Nah, Ya, walaupun ini bukan sepatu lari, bukan sepatu Iya, lari, bukan ya, sepatu tapi lari. ini basisnya sepatu lari. betul. Iya. Nah, egonya mereka dong gitu ya. Iya. Ini ya kalau sebut merek lah ya, 910, Ortus, Specs gitu ya. Itu kalau sampai ada masalah di kualitas mereka atau ini, wah itu egonya mereka kena dong, karena mereka berusaha membuktikan siapa yang terbaik dan naik podium sampai Iya. Betul, mereka betul. investnya juga gimana ngedevelop bareng atletnya performance-nya semakin baik, mereka support si atlet dan mereka support juga dengan sepatu terbaik gitu, dan bahkan beberapa juga ngedevelop dari input si atlet gitu, didengerin konsumennya siapa, konsumennya average people dan atlet gitu ya, POV-nya gimana mereka dengerin. Nah, itu kan pride gitu loh buat bikin produk yang bisa memuaskan standar tingginya atlet. Nah Betul. Jadi kalau buat Indonesia, sepatu di Indonesia sampai kayak begitu, itu udah beda level. Iya. Ini kita bicara beda level ketimbang 10-15 tahun yang lalu. Oh iya. Oh beda betul. level banget. Jauh banget. Dulu kayak sepatu Indonesia tuh dibuat cuman supaya terjangkau sama semua orang Indonesia. Iya. Betul. Udah itu doang. Asal murah, Iya. ya kan? Asal murah. Udah gitu aja beres gitu. Mungkin itu sebabnya sepatu-sepatu kayak ini Fortuna ini nggak berani terlalu banyak ngangkat gitu kan, karena harganya memang di atas gitu. Nah kalau sekarang kalau yang dilihat sepatu-sepatu performance udah semakin bagus, udah mulai bikin sepatu kayak gini juga nih, kayak buat sepatu buat jalan juga, dan kualitasnya kayak begini, ya udah nggak ada alasan Ada sih. alasan Iya. buat nggak. Coba Udah yuk nggak kita ada bandingin alasan. sama Ultraboost tuh, ada Ultraboost yang dipotong. Coba Mana Ultraboost. Nah, Agak ngilu ya Gimana? ngeliatnya Ultraboost Ya, dipotong. gimana bapak-bapak sebagai usernya Ultraboost ngelihat Senang sih bisa ngelihat dalemannya. Nggak sedih kok orang yang Gampang di belah bukan lepasnya punya gue. ini lemnya udah mati. Oh lama udah mati. Iya, jadi umur lem sepatu juga ada umurnya ya. Oke. Pada berapa Tadinya lama di gitu. mana-mana ya ini. Iya. Nah, banyak sepatu itu umur lemnya sebenarnya sekitaran 5 tahun. Kalau yang apa namanya itu pakai lem kayak gini. Kenapa ya? Karena memang ya lem ada umurnya. Kalau kita simpen nggak dipakai, umurnya bakal lebih pendek lagi. Lebih pendek lagi, Betul. ya. Makanya kalian kalau abis pandemi kemarin suka banyak yang sepatunya rusak, hancur. Ya karena didiemin nggak dipakai. Iya. Umurnya makin pendek gitu. Ini termasuk salah satu barang yang nasibnya kayak begitu. kecuali kalau emang niatnya koleksi di awal. Iya. Iya Pak. Nah, saya masih dipanasin kok. Masih Jadi sering tiap dipakai minggu ya? tuh pasti dipakein. Masih dipanasin. Iya, Buat mesti jalan gitu. kaki 10 Karena menit. ada loh, 15 Pak. menit. Ada Bayar, orang-orang yang nggak mau dipakai sama sekali. Tuh Biar Tinggal nunggu mungkin- crumbling aja. iya, itu mubazir sekali gitu. Tinggal nunggu patah-patah aja Iya. itu. Iya. Masa sih Bahasa kolektor? kerennya getas. Iya, masa sih kolektor nggak mau pakai gitu kan? Kan beli buat dinikmati juga. Betul, harusnya itu. Iya, kotor kan ada tukang cuci nih. Ini tukang Silakan. cuci tadi. Iya, betul. Silakan datang ke tukang laundry sepatu gitu. Silakan dibersihkan, kan kita simbiosis mutualisme lah Betul. gitu. Buyer, user gitu ya pasti butuh dibersihkan. Belum tentu bisa bersihin sendiri, kasih. Nah, udah rusak ada tukang reparasi, silakan dikasih gitu. Jadi barang tuh muter dan nggak jadi sampah. Kayak Iya, di betul. slow fashion gitu. Jangan. Betul. Memang ini sepatu modern itu rata-rata fast fashion ya. Tapi gimana pun si barang ini tuh bisa kita perpanjang lagi umurnya. Itu mindset
yang selalu kita percaya sih. Kalau apalagi kalau berangkat dari sepatu kulit ya, kulturnya itu memang reparasi. Oh gitu ya. Kalau sepatu kulit. Oh iya sih, tapi emang ya betul. Ya. Baru modern ini aja nggak direparasi. Tapi dulu ini balik ke yang cerita dulu kala ya. Sepatu-sepatu kulit itu memang by strukturnya itu bisa kita soalnya udah rusak nih. Ya ganti sol. Betul. Lepas ganti sol. Dengan material sekarang sama. masih ada orang Masih ada. Sol sepatu. Masih ada. Masih. Tapi dengan teknik craftsmanship yang beda levelnya. Iya. Makanya ada sekedar tukang sol, ada kalau di luar negeri itu next level tukang sol, betul namanya cobbler. Iya, kalau cobbler tuh sekarang banyak yang konten. Jadi kalian mungkin suka nonton ada konten-konten satisfying bongkar sepatu, reparasi gitu ya di TikTok. Nah, itu cobbler level itu. Cobbler itu siapa? Cobbler itu orang yang punya skill shoemaking tapi bukan bikin sepatu. Dia skillnya sama, skill setnya. Tapi ngambil jalurnya yang memperbaiki. Ya bagi rezeki lah, karena nggak semua orang punya kapabilitas buat produksi dan punya brand. Nggak semua orang punya kapabilitas buat repair gitu. Dan itu simbiosis mutualisme sebenarnya antara penjual, user dan cobbler. Dari dulu seperti itu. Nah, entah kenapa bergeserlah di sepatu modern ini. Jadi cobbler ini dinihilkan, ditiadakan. Nah, karena kebutuhan produksi fashion yang makin cepat. Karena fast fashion tadi. Kalau ada cobbler ini kan nggak bisa jual yang baru lagi. Iya, gitu. jadi bisa di repair ya, karena memang dari zaman dulu sih kita ngomongin sepatu ya umurnya panjang. Pernah ada nggak yang diceritain diwarisin sepatu dari bokap? Diwarisin sepatu dari nyokap? Zaman dulu banget. Kalau sekarang udah nggak ada deh. Itu dia. Nah, kalau zaman dulu masih ada tuh kultur kayak gitu, karena biasanya kita sama sepatu orang tua kulit ya. Iya. Diwarisin gitu. Betul. Ya. Iya. Kita dan orang tua biasanya kakinya nggak jauh beda gitu ya. Bisa dipakai bisa. Nah, tapi kan harusnya ada yang rusak pasti. Apa yang rusak? Nah, soalnya itu terjadi. Mungkin kalau kita track back ke uyut kita, ke kakek kita ada. Ya yang mampu ya, kalau yang di desa belum tentu. Karena kulturnya kalau di desa sampai zaman sekarang pun masih banyak yang sendal. Tapi kalau di urban area gitu ya, kemungkinan sudah kenal sepatu, ada kultur itu zaman dulu. Coba kalau ada tambahin ya di kolom komentar ya. Nah, itu ada nggak yang pernah tuh benerin sepatu? Itu ceritanya. Dan memang kalau kita ngelihat ya hal yang disayangkan, memang zaman sekarang tidak semua bikin itu. Ada beberapa sepatu modern yang sebenarnya potensial buat diperbaikin. Sepatu modern. Iya, yang memang potensial diperbaikin. Kita pinjemin aja ya. Oke. Apa sih Jordan? Bukan. Converse ya. Oke. Kirain Jordan tadi sekilas, tapi dia pakai kapsul begini ya. Iya. Nah, ini kan Jordan terus Nike Dunk juga pakai kayak begini. Ini tuh kalau ada spare partnya, lepas, pasang lagi, tempel, jahit, bisa. Tapi sepertinya produsen ini tidak mau. Gitu. Sebenarnya masih memungkinkan loh untuk terjadi hal seperti itu, tapi nggak tahu kenapa brand gede itu tidak mau jual spare partnya. Jadi kanibalan ya. Iya. Akhirnya jadi kanibalan. Tapi harganya lebih murah. Betul. Gitu kan. Copot, pasang di yang lama. Ya, gitu. swap sell lah istilahnya. Gitu. Sayang sekalinya sih di situ. Padahal banyak, dan kalau itu masih bisa dipertahankan, ya minimal reduce waste. Karena apa? Soal ini salah satu material yang potensial buat didaur ulang. Gak semua, tapi beberapa jenis sol itu bisa didaur ulang. Gitu. Jadi kita lebih punya responsibility lah gitu sama bumi gitu ya. Apalagi kan kita pakai bahan-bahan sintetis semua ya. Enggak biodegradable. Itu yang ngerinya nih. Kebayang nggak kalau terus-terusan orang buang sampahnya sebanyak apa? Ngeri. Nggak bisa di dan begitulah. Nggak bisa dibersihin sama Pandawara. Itu dia. Pandawara kasihan. Kasihan sih. Emang kenapa kasihan? Kan bagian membersihkan sampah di muka bumi Indonesia itu Pandawara. Oh iya. Emang ada instansi lain? Wow, satu Indonesia ya. 5 orang. Nanti Pandawara nggak kerja. Wow. Lah, mau tanya apa lagi kita? Gue penasaran soal ini sih. Kan kalian mengulas nih. Berarti semua tuh kayak di teknologi aja ada benchmarkingnya. Betul. Nah, buat benchmarking kalau ngomongin sepatu berarti kan soal kenyamanan dong. Betul. Gimana kalian ngedefine kenyamanan? Maksudnya benchmarking kenyamanan ngedefinisinya itu gimana? Ini mudah-mudahan bisa dijelasin dengan baik ya. Pertama, kita biasanya kalau kita review, kita akan bagi beberapa kategori dulu. Kenyamanan itu sebenarnya masuk kenyamanan dan fitting ya. Jadi pada dasarnya kalau kita ngomongin kenyamanan akan terkait dengan fitting.
tapi tidak menihilkan yang lain nih. Faktor apa? Faktor material Pasti. dan faktor performance saat lagi dipakai. Oh ya, Nah, setidaknya ada 3 kategori ini yang selalu kita lihat. Nah, kalau kita berangkat dari yang dasarnya dulu deh, yang visible dan kita bisa pegang material. Nah, kenyamanan dari segi material itu seperti apa? Kalau kita awam aja lah ya, sebagai user, kita kan bisa datang toko, cek ini enak nggak ya dipegangnya, ini gimana ya gitu dipegangnya. Kita nalar dulu nih, ini keras nggak ya di tumit gue ya gitu. Itu bisa gitu kita situ. Nah, kita mencoba mewakilkan itu secara visual, kita bahas ini materialnya ada apa aja ya, kita breakdown minimal ketika orang nonton tergelitik deh. Oh, ini ada material ini. Oh, kira-kira feel-nya begini. Oh, ini kira-kira begini. Kalau ada yang bagus, misalnya di sini nih, ini ada beberapa yang di depan-depan ini, beberapa yang material-materialnya enak di depan. Nah, ini begini. Nah, kecuali di on-cloud itu kita cerita materialnya enak, bagus, tough gitu, durable. Tapi, nah di sinilah loncat ke kategori kedua, performance. Nah, tapinya di mana? Ketika kita pakai performance, lari misalnya ya, ada bahan-bahan yang kita pegang enak, tapi ternyata nggak cocok. Kenapa? Dia ternyata terlalu kaku, terlalu tebal, atau terlalu ngegesek. Nah, itulah yang kita bahas. Contoh on-road kemarin kita discuss nih ya sama test runner kita. Kita ambil test runner juga nggak abal-abal nih. Ini memang anggota tim Aspro. Nah, tim Aspro ini kalau buat ngomongin performance, silakan cari sendirilah siapa yang ada di balik tim Aspro gitu ya, Mas Agus Prayogo. Nah, ini bukan Mas Agusnya ya, anggota timnya. Kita konsol sama mereka soal on-cloud ini kemarin, dan penemuannya adalah materialnya bagus, tapi untuk kita lari jarak jauh ada potensi si material upper menggesek kuku sampai menimbulkan ya kuku-kuku yang hitam, luka gitu ya, lecet. Nah, itu potensial. Nah, kita sampaikan di sana. Itu kemudian yang jadi selain visualisasi, validasi dari user. Betul. User yang kompeten, orang yang kompeten. Makanya kita seringkali minimal deh pakai test runner kita yang bukan orang baru sehari 2 hari lari. Dan itu tester kita tuh bukan 1 orang loh. Di kantor tuh kita ada 12 orang. 12 orang. 12 orang. Tergantung ada ukuran. orang yang tergantung ukuran satu, terus yang kedua mereka dekatnya sama apa. Oke. Ada yang dekatnya dengan kultur lari, ada yang dekatnya dengan kultur barefoot misalnya saya, ada yang dekatnya dengan kultur sneakersan gitu kayak ada yang kita butuh nih sepatu untuk yang lebih gemuk gitu ya, ada testernya juga. Atau yang cewek-cewek gitu ya, ketika ada sepatu cewek, nah ini gimana menurut POV kalian? Nah, POV juga dimainin di situ karena kalau cowok nyobain sepatu cewek mungkin kurang valid POV-nya. Gitu. Atau mungkin tidak valid. Iya, silakan dipakai meskipun ukurannya mungkin masuk ya, tapi rancangan beda. Betul. Nah, silakan dipakai gimana? Nah, itulah yang kemudian kita jawantakan. Nah, ini pas lagi dipakai begini yang akan terjadi seperti ini. Kita coba ceritain. Kadang-kadang visualnya bisa ditampilin, kadang-kadang enggak, tapi by cerita wawancara aja yang kita akan wakilkan. Gitu. Dan sampailah kita pada fitting. Nah, tadi kan performance. Nah, fitting ini untuk ngomongin kenyamanan. Tadi contoh ya, kalau di Lovers kita harus bisa punya fitting yang pas, panjangnya yang pas gitu. Kemudian di titik mana aja, kalau sepatu kulit ditahannya di mana aja. Kalau di sneakers itu seperti apa fittingnya. Makanya kita sering ukur. Ini ukuran si soalnya berapa ya? Bener nggak ketika dia klaim 42 piece berapa sih? 27, 28 gitu ya. Nah, bener nggak dia kasih gitu? Jangan-jangan dia 26,5. Kita kasih tahu gitu. Sering sekali seperti itu. Minimal orang itu harus melek, bukan based on number. Karena true to size itu tidak ada. Iya. True to size tidak ada. Ini adalah nggak tahu omongan siapa soal true to size, nggak ada. Agak bingung sebenarnya. True to size itu size yang mana? Size siapa? Acuan dia jujur acuan siapa? apa? Acuan Nggak apa? ada. Karena kaki manusia semuanya beda-beda. Kaki kita kanan kiri aja beda. Iya. Mau ngomongin true to size tuh based on apa? Jangan. Kita harus tahu ukuran kaki kita sendiri. Sama kayak baju. Kita tuh harus tahu baju kita tuh bukan SML ya. Tapi ini minimal bahu kita tuh gimana ya. Makanya kalau ke toko baju kita ukur nih. Bahu kita di sini. Panjangnya seberapa. Nah, tukang baju yang bener tuh biasanya kasih panjangnya, lebarnya. Lebar itu. Nah, tukang sepatu tuh jarang. Nah, kita coba visualisasikan itu dulu. Minimal panjangnya pas nggak. Kita ukur nih lebarnya. Emang kita akuin metode kita bukan yang paling valid, tapi kita pakai metode yang setidaknya bisa kelihatan sama visual. Kita pakai kaliper gitu, dilihatin ini lebarnya segini loh. Kalian ukur, kalian lebarnya berapa? Banyak orang Indonesia itu lebarnya mendekati 100 gitu ya di size 42.
Nah ternyata pas diukur loh kok ini cuma 95. Oh lo berarti sempit dong. Iya. Nah solusi apa? Silakan naik atau ngomongin next balik ke tadi material. Oh ini sempit tapi misalnya betul kayak Ultraboost. Oh ini material stretch. Berarti lebih aman. Atau ternyata materialnya itu nggak stretch banget tapi dia tipis solar. Nah atau ternyata dia lebarnya bener tapi material tebel kayak Brisbane. Nah ini kita harus kasih tahu juga. Ini dengan lebar segini jangan lupa material tebel. Nah memang di sini kita tidak bisa blindly ngikutin reviewer, influencer gitu. Karena kalau mau ngomongin wah ini enak sepatunya, based on apa sih lu? Nah, kalau gue mah dari segi apa? Harus dirasionalkan. Iya. Ya buat gua. Iya. Ini ukurannya. Lu takar sendiri ya gitu. Ini cocok gak buat lu? Ketinggiannya pun kadang-kadang kita liatin. Ini ketinggiannya kira-kira segini. Cocok gak buat kaki yang punggung kakinya tinggi? Nah makanya kita paling susah kalau ditanya. Terus yang paling bagus dan paling enak apa? Yang udah lu pakai. Iya. Anda kerjanya apa dulu? Nah jangan-jangan nih kayak gimana? Iya kita mau rekomendasi paling bagus menurut gue Ultraboost katakanlah. Dia orang proyek harus ada safety shoes. Mana cocok bos. Atau kita rekomendasi sepatu yang ada gel-gelnya. Ternyata dia tinggalnya di Skandinavia. Nah itu kasus suhu gua. Dingin ya kan? Kasus gua gelnya gak berasa. Iya. Mau ngomong Beku. gimana? Kami reviewer di Indonesia negara tropis, esnya kagak ada. Iya. Mau ngomong apa juga nggak bisa gitu. Nginjek sebentar juga udah panas kakinya kok. Iya faktanya orang Indonesia diasporanya banyak. Yang nonton kita di Amerika dan Eropa tuh ada gitu. Jadi ya, tolong. Iya betul emang sulit. Tolong kaliannya juga manage ekspektasinya. Tolong dicek. Jadi memang ini harus start dari orangnya. Nah hal-hal itu kita tes fitting-fittingnya gitu ya. Seperti apa dan kemudian availabilitas hal-hal di dalamnya, contoh material gitu ya, kita ngomongin insole-nya kok ada, kita ngomong fittingnya bagus tapi ternyata insole-nya itu kaku atau ketebelan, itu juga nggak bagus ternyata. Nah itu yang kita coba jawatahkan dengan dibongkar gitu, sebab ini kelihatan, lo lihat loh dalamnya kayak begini, gimana? Insole ketebelan gak stabil. Betul. Kan? Betul, atau insolnya jangan-jangan nggak breathable. Breathable ini juga sebenarnya perdebatan ya, tapi katakanlah nggak breathable, tidak ada sirkulasi udara mikro aja di bawah, artinya lebih panas. Bau dong kaki. Emang kalau bau nyaman, emang kalau gerah nyaman, kan nggak juga gitu. Itu hal-hal yang perlu kita takar, kita tahu. Makanya di kita juga ada tes breathability, meskipun pasti nggak valid 100%. Orang kan susah gak nilainya. ada penandanya keluarnya seberapa cepat, volume yang keluar dari mana, nggak ada. Betul, belum lagi density asap itu bisa beda-beda dibanding dengan udara bahkan. Asap vape, asap bakaran dengan udara biasa itu density-nya beda. Ya kalian juga suka protes, apaan nggak valid kayak gitu. Bos, memang gak valid, tapi kalian gimana coba cara ngetesnya? Kita aja udah doang kan? Nggak kelihatan juga. Iya, kita aja udah habis akal gitu buat ngeliatin itu. Pendekatan itu betul. Pendekatan. Pendekatan visualnya aja biar kalian seperti apa. Tapi kan kita tes juga dengan sekian banyak tester di kantor gitu ya. Ada yang kita pakai jalan-jalan, naik motor, ngantor, olahraga gitu ya. Nah disitulah ceritanya kita ngomong ya ini panas, ilustrasi dengan asap. Kita bilang karena begini begitu. Nah, minimal kita dapat 360 derajat view, atau setidaknya kita oke deh, lu keluar view-nya jangan di dalam sininya aja, tapi lu ambil helikopter view deh terhadap suatu sepatu gitu. Jadi harapannya nih, ini harapannya sebenarnya ketika udah seperti itu orang-orang tuh jadi lebih kritis. Nah kalau udah kritis, mereka nuntut dong sama brand dong. Iya betul. Nah nggak ada brand gimmick dong nanti. Iya itu yang penting. Kayak gue menuntut sama Ortus, tolong dong ini dibikin lebih keras. Iya. Terlalu patah ya? Nah, udah patah. Udah patah. Oke. Baru 2 negara. Iya. Nah ini penting nih. Udah 2 negara. Udah 2 negara. Beda perspektif aja. Enggak 3 negara dong. Masa gak hitung Indonesianya? Indonesia juga. Iya 3 negara. Nah, 3 negara. Tapi itu bagus. Artinya apa? Buat mereka, ini buat brand-brand yang punya ego ya. Ego buat jadi yang terbaik. Pasti mereka akan ngedengerin. Bentar produk gue masih belum terbaik. Gue akan lebih perbaikin. Betul. Nah ini kan sebuah harapan yang indah gitu buat kita sebagai penikmat. Berarti mau improve dong ini brand. Gitu. Iya ngelihat sepatu sekarang
terus bicara soal mau improve, Iya. itu sih luar biasa sih. Iya dong. Kayak perang mereka sekarang buat improvement. Iya. Bagus. Berasa Manis nggak sih? banget ya? Berasa kok. Berasa banget tuh lihat, wih itu dia dong baru indah. Kalau Setuju. kayak gini perang-perangan adu bagus-bagusan. Itu gitu. dia kan. Siapa bilang Terharu loh. sih? Siapa bilang sih Indonesia tuh harga sepatu harus 99.000? Iya. Enggak loh. Nggak ada loh. Ini Iya. kan banyak loh yang mikir. Zaman dulu tuh banyak yang mikir harga tuh harusnya cuma sekian aja. Kalau lokal Udah. harusnya murah. Iya, lokal harus murah. Itu salah sih. Iya kan? Lah salah, terus kapan ketemu orang lokal yang pinternya? Nah, Orang dibatasin Harus. terus. Iya. betul. Lokal murah harus ada. Tapi Iya. lokal tidak Tidak selamanya selalu. harus murah. Betul. Iya. Boleh dong kalau lokalnya bagus sekelas sama harga merek luar. Ya kenapa enggak? Ya sebenarnya logika yang sama kayak gini. Adidas itu merek luar negeri buat orang Amerika. Dia Iya. datang ke Amerika, dia jualan. Wih, Eropa hebat sekali bikin sepatu ya. Nike berapa tahun sih adanya setelah Adidas? Iya. Nike masih anak-anak waktu Adidas sudah ada di Amerika. Nah, tapi apakah Nike kemudian jualan murah? Enggak Enggak. tuh, enggak. Boleh kan Nike jualan harga Adidas? Iya, sekarang kebalik udah. Iya. Kebalik. Itu kan mindset yang sebenarnya sama gitu loh. Iya. Kan nanti Amerika tuh income-nya lebih gede daripada kita dan lain sebagainya. Bos, kalau memang mahal banget ya belum tentu kita target marketnya iya akuin aja. Tapi kan orang kayanya ada. Emang di Amerika ada orang miskin. Nah, Emang di Indonesia yang beli sepatu 2 juta dikit. iya sama. Banyak kok banyak. Gak usah Kalian protes gitu. Coba Iya. lari lah. Iya, Cuman pay kemarin. letter kalau di kita. Oh iya. Kayaknya enggak deh Pak, bisa langsung beli. Oh bisa ya? Bisa Iya, kalau udah sama Ah. sensor aja kali ya, biar gak ikut judul. Bahaya. Aduh. Helm kan maksudnya helm. Oh iya. Helm. Betul. Iya. Karyawan Iya, yang iya, kerja di iya, itu. iya. Bener. Iya betul. Nah, sama waktu Ortu Solar keluar pun banyak teriak, lokal kok mahal-mahal. Kalau kok 2 juta. Kalau 2 juta. Tapi kalau ngobrol ya turun sama orang-orang performance, terus kemudian mereka nggak buta merek gitu, harus harus gini gitu merek gua. Yang penting bagus. Ya, yang penting bagus. Yang Dengan uang segini gue dapat yang Kuat. bagus. Ternyata enggak, gue puas kok dapat harga segini. Ya mereka mampu, kebutuhan mereka terdukung. Ya sudah selesai Iya, masalah. Iya, betul. Ya kalau kamu teriak saya tidak mampu beli, ya memang mungkin bukan buat kamu. Karena ini Iya, plat karbon. memang. Iya. Plat karbon Itu itu plat memang karbon. bukan buat Oh, bukan semua yang orang stiker juga. itu ya, bukan ya? Oh, bukan. stiker. Ini Nah, karbon beneran. Ya itu ada alternatif yang lebih murah, silakan Iya, iya. gitu kan. Itu Call kayak back begitulah. Iya. Ya kayak begitulah. Nanti kalau tiba-tiba ada yang jualan 3 juta, 5 juta, masa lu mau Ya, teriak? terima aja lah. Lah ini Iya. udah jual 4 Aja. juta gimana? Iya. Ya kan? 4 juta, 5 juta ini udah jual. Iya. Ada harga, Iya. ada kualitas lah ya. Betul. Kayaknya besok-besok kalau ada yang mau jualan 10 juta pun ya nggak apa-apa juga kan, silakan tinggal Suka-sukanya dinilai. yang jual aja Iya, sebenarnya. tinggal dinilai sama market sesuai atau enggak. Nah betul. Karena kan nanti ada ini nih value-value apa yang di dalamnya, value material misalkan. Oh, gua menawarkan material begini. Oh, gua menawarkan ada kenyamanan atau performance yang begini. Atau ada sesuatu hal lah yang lebih. Nah, pertanyaannya bisa nggak brand yang jual mahal itu mempertanggungjawabkan kualitasnya? Nah, Itu kan sebenarnya yang kita coba jawab di sini. Nah, Silakan aja gitu, Adidas jual berapa juta, silakan aja Nike jual 100 juta lebih, Jordan Dior misalnya ya. Jordan, Ya oke. silakan. Nempel Tapi- nama Dior aja itu. Iya. Tapi apakah memang kualitasnya seperti itu? Nah, silakan ditakar aja. Apakah kita beli kualitas atau beli nama? Kalau memang kita tidak peduli dengan nama, kita peduli dengan kualitas, ya sudah, kita fokus aja sama apa yang kita bisa dapat dengan uang kita. Ya, Betul. Setuju itu. Setuju mampu banget. 2 juta, Ya. mampu 3 juta, ya bagusnya dapat apa silakan. Ya. Tapi ini sih emang penyakit orang Indonesia brand minded ya. Oh, Gengsi Brand brand centrisnya gitu sih. Iya, atas nama flexing iya sih. Iya. Iya. Atas nama flexing kan ya, Iya. soalnya nanti kayak nggak tampil gitu kan Iya. kalau misalnya nggak kelihatan pakai wow gitu. Nggak Merek bikin apaan temennya tuh? berasa miskin kan nggak. Iya, makanya ya tapi emang setuju sih, makanya orang kaya itu punya brand favorit. Oh iya. Ya, Swallow. Oh iya betul. Kalau pernah Setelannya nongkrong, itu Swallow. iya. Swallow, celana pendek, kaos pendek, kutang, Kaos kutang. nah, bawa kresek. Bawa Bawa kresek. kresek, Nah, old nongkrong. money. Iya, Old old money. money. Sabab prioritas. Apa itu? Iya, Nasabah apa itu? prioritas. Iya, apa itu old Bener money dong. estetik?
The real old money, bawa kresek, isi duit. Betul. Baju udah lemes. Baju Itu dia. Tapi itu old money yang kayak begitu ya, gue udah dapat 2 cerita dari 2 teman di dua industri yang berbeda. Apa tuh? Di industri komputer udah dapat sekali. Di mana ya, di Makassar. Datang pakai sarung. Bapak tuh pakai sarung datang ke toko komputer. Saya pokoknya mau bikin komputer yang bisa ada TV-TV-nya itu. Yang bisa tipi-tipi. Iya, bisa ada TV-TV-nya. Apa ya? Oke. Ini Intinya komputernya bisa macam-macam sampai bisa masang TV juga. Oh, gitu. Oke. Naruh kantong kresek, set duit cash. Das. Cukup gak nih? Kaget kan? Kaget kan? Keren emang beda. Iya. Itu yang satu lagi Harley. Hah? Harley Davidson. Beli Harley. ya. Dia masuk dulu pakai sarung. Enggak mau sholat kan? Enggak, bukan masuk dulu pakai sarung, nggak ada yang ngelayanin. bukan mau beli lengkuas kan? Bukan. Kayak mau belanja bumbu dapur. Iya. Itu baru kalau beli sarung terus ada salah satu yang ngejelasin ke dia, yang lain nggak ada yang mau pedulin dia gitu ya. Oh oke, terima kasih, dia keluar. Apalah gua katanya ya, udahlah pasti ini bohong lah, udah dia cuma mau lihat doang. Terus datang lagi orang masuk ke dalam, supirnya Lebih rapi. Supirnya Langsung didatengin. Bapak bilang bisa tolong ke mobil, transaksi selesai. Iya. Nah itu biasanya udah punya outfit wajib, sendal swallow. Emang udah itu malah Iya. sarung. Kalau Iya. itu Nyaman sarung. mungkin. Betul, sendal swallow udah berikin. Itulah makanya kita bilang Udah ngebentuk Iya. kakinya. iya, makanya kita bilang Insolnya. yang terbaik itu Gatier itu swallow. Gatir itu swallow. 100%. Iya, 100 100 per 10. Memang rating kita 100 per 10. Nggak terbantahkan gitu. Ya kamu emak-emak butuh jepret anak, swallow. Kita udah uji soalnya ya. Jadi mana yang lebih strong buat ngegepret anak, lebih kuat swallow OG daripada swallow yang baru. Karena swallow ada yang versi Iya, baru, iya, sama iya, Hijack iya, ya. iya, iya. Nah, ternyata itu lemas. Jadi itu lembek kan itu. lebih lembek. Iya. Jadi pelajarannya nggak nyampe. Iya. kita tes juga gitu ya. Secara power memang kita tes pakai samsak gitu. Itu beda banget gitu. Nah karena mungkin lebih lembek ya, jadi force-nya tuh kurang. Nah, selepetannya kurang. Betul. Ya. Nah, terus memang si swallow ini punya durabilitas yang dahsyat toh. Waktu itu kita tes pakai pedang ya. Pakai pedang. Jadi si swallow yang OG itu disabat, hampir nggak ada marking lah. Hampir nggak ada marking dari si pedangnya. Sedangkan yang baru itu ada markingnya. Tapi swallow OG itu kan emang luar biasa kan. Ya, itu betul. biasanya swallow OG itu kita sampai berpisah dengan swallow OG itu biasanya ya habis Jumatan Betul. gitu. Iya. Berpisah. Iya. Saking berharganya. Iya. Lagi berarti biasanya berpisah di situ. Kan baru kan biasanya. kemarin kan? Iya. 2 minggu lalu ya. Oh ini kejadian di kantor juga. Itu Gitu. barang salah satu yang sering hilang ya. Ada Itu- komplotan Pak dekat kantor kita Pak. Bukan karena rusak dipakai tracking loh. Oh iya. Bukan. Hilang aja. Iya. Ini ada komplotan Pak. Komplotan pemburu sendal ya. Berapa? 2 minggu lalu ya. Dekat kantor masjid itu ada komplotan memang mengincar. Itu udah ada berapa sendal? 6 sendal ya. 6 sendal disembunyiin. Itu komplotan Pak. Spesial ya. Iya. Spesialis. Spesial banget di hati lah itu udah. Sama kadang swallow tuh jadi alat barter, Pak. Oh iya. Ke masjid bawa swallow, Jelas. pulang bawa superstar atau Stan Smith kadang gitu. Jadi Wah. nilai tukarnya itu udah Nilai tukarnya lebih besar. Betul. Luar biasa. Alat barter ya. Iya. Barter. Mereka kan udah image reviewer sepatunya udah kuat banget. Iya. Gue mau kasih game sedikit. Oke. Oke, gimana? Kasih game gimana? sedikit aja. Coba Jadi- tolong reviewin handphone ini. Oh, bukan. Ya. Bukan. Oke. Bukan ya, bukan. Itu bapak aja. Oh, saya aja. Atau mobil yang di Oke, depan, oke, Pak. oke. Oh iya. boleh. Tinggi saya 178 cm. Fitra, Oke. Ini gini nih, simpel sih. itu. Oh, 177 ya? Oh iya. Lebih tinggi dikit. Lebih tinggi Iya, dikit. saya Dibahas 177 lebih sedikit. Oke. Gamenya singkat sih. Sebenarnya mau tolong hakimi kasut saya. Oke. Tolong hakimi kasut Hakimi saya. kasut. Ya, hakimi sepatu saya. Nah, gue mau Coba tunjuk mulai. dulu. Kasut Nah, lu ini dulu deh. kasut lu dulu. Gue dulu yang ini. Aduh, Dari berat sekedar aja, ngelihat Pak. aja. Nah, oke. Hakimi. Kacer, Pak. Penilaiannya Berat aja. Kayaknya. dari skalanya gini ya, ada 3 aja. Hmm. Worth it. Oke lah. Yang ketiga, ngapain lo beli? Baunya, Pak. Menurut lo aja. Jadi Biasanya kan Dari beratnya, dari desain, terus lo mungkin cushioning yang pencet-pencet dikit. Boleh tahu harga nggak ini berapa? Itu di
2 2,M kan? 2 komaan. Oh, oke. Awas. Lining ya. Iya, ini. Lining Titan. Ini brand lokal ini. Iya. Lokal Cina maksudnya. Lokal Ini di lokal Xi Cina Jinping ya. lokal. Lokal Cina. Iya. Benar. Berapa Yang sama atas. kredit poin naik? Tadi itu apa aja? 77. Worth it? Worth it. Oke aja. Oke aja. lah gitu. Hah? Atau ngapain lo beli? Ngapain lo beli? Gak ada oke gas nih. Oke. Udah lewat lah. Udah digas. Udah gas. Udah Oke, digas. oke. Harga 2 koma kayaknya kalau menurut gua pribadi ya worth sih. Worth it. Tapi harus dipakai ya. Iya, bentar lagi dipakai. Baru nyampe kalau sayang. Barunya oke. Kalau Bang Dias Kalau kata saya sih oke lah. Ya mungkin jujur ya, saya tuh bukan orang Yang sama sneakers. Jadi apapun sneakersnya buat saya tetap Alas kaki. iya, nggak spesial gitu, kecuali ada beberapa value something. Contoh deh. Oh ini sepatu running dengan stability yang akan membantu begini. Oke, ada ininya nih. Ada value tambahan nih. Kemudian dijual di atas 2 juta, oke lah. Nah buat saya di atas 2 juta gitu beli sneakers, tetap mikir loh, ini serius ya, gue belanja begini juta-jutaan, tetap aja mikir kalau buat dipakai. Jadi ini ya oke lah gitu ya. Oke lahnya di mana? Kalau boleh di breakdown dari segi material, ini menarik. Kalau by visual gini aja, ini sweatnya kelihatannya asli. Setidak-tidaknya tidak mengecewakan lah untuk harga 2 juta. Karena harga 2 jutaan itu banyak yang menawarkan apa ya, sintetis. Sayangnya itu yang belum bisa ngomong banyak. Ini kemungkinan sintetis, kemungkinan ya harus dibakar sekalian ya. Cuma kalau lihat ada, ini kayaknya ada grainnya. Pinjam korek buat coba bakar sebentar. Baru nyampe. Nah ini kemungkinan gitu ya. Ini kulit asli yang dikasih finishing. Kualitasnya berarti gimana? Ya kalau kita beli semakin mahal, kalau bisa materialnya semakin premium gitu kan ya. Ini tidak masuk kategori premium banget, tapi oke lah. Sama pun halnya dengan yang ini. Dengan adanya pola-pola ini kayaknya ngerayain Chinese New Year ya, atau something like that. Ya, ini menarik gitu dengan detail-detailnya. Tapi ya mau ngomong gimana ya, bahan fabric tuh bukan bahan mahal jujur. Betul. Kalau saya sih dengan banyak material bahan fabric, kalau bisa dapat di bawah 2 juta katakanlah, kenapa enggak? Makanya kalau ditanya nih contoh NB, saya lebih mending beli 1906 2002R gitu ya, yang lagi diskon biar dapat di bawah 2. Spesifik lagi diskon. Iya harus. Biar lebih worth. Lebih worth gitu. Ya logik aja gitu sebagai konsumen logik. Yang ini yang bikin lebih menarik itu sebetulnya kemungkinan posibilitas ininya empuknya, enaknya di material PU-nya ini. Dan ini agak licin nih kayaknya bagian nozzle-nya. Jadi buat 2 juta ya biasa aja. Karena mungkin ya saya kenal sepatu 2 juta yang gripnya lebih bagus gitu. Jadi dari segi grip sedangkan soal ya oke, biasa aja. Yang unik itu desainnya sih. Harus diakui semuanya value yang ada di sini tuh kelihatan banget value design. Ya, saya bukan orang desain sih. Jadi ya, yang orang desain produk sih saya. Jadi saya bukan ini saya orang marketing loh jujur ininya latar belakangnya. Jadi secara overallnya gitu. Dan ini kalau dari segi ini ya lem sedikit agak kurang memuaskan kalau buat di atas 2 juta. Tapi overallnya, looknya ini bagus. Nah akhirnya pertanyaan ultimate sebenarnya untuk menjawab apakah ini worth atau enggak adalah apakah ada sebuah value yang ya bagi Anda ini spesial gitu ya untuk menghargai lebih sepatu ini. Kalau saya cuma mau beli ini under 2 juta. Kalau di atas 2 juta ya harus ada sesuatunya nih gitu ya. Scarcity sih sebetulnya. Scarcity. Oh itu value-nya. Scarcity pun ya kalau buat saya scarcity juga akhirnya ya saya tidak peduli loh dengan scarcity. Scarcity-nya ya mau buat apa? Apakah buat kepuasan pribadi? Oh kepuasan pribadi, karena ini langka gue punya, silakan. Asal jangan pay later ya, itu silakan banget, betul. Tapi kalau buat resell, ya mendingan jangan deh. Kenapa? Karena resell value Pak, itu sedang tidak stabil sekarang. Dan never gonna be stable again sih. Kalau menurut gue. Jangan pay later lah. Iya. Pinjol aja. Gitu. Apa bedanya? Tidak endorse ya. Enggak, kita jangan. Pokoknya jangan. Sebenarnya kalau dari gue sendiri untuk objektif, secara objektif ini tuh harusnya jawabannya lebih ke ngapain lo beli sih.
Oke. Kalau buat gue. Loh yang punya malah. Iya. Objektif gitu saya kan ngomong gitu dong. Iya, objektifnya kan gitu loh kalau sebagai ya pengguna. Oke, thank you buat ulasan singkatnya. Kalau yang Pak Deddy mau yang mana nih? Ini kan udah dibahas. Oke. Ini udah dibahas. Boleh pilih yang itu apa yang ini? Mana ini? Yang saya sih pilih ini ya. Coba ini. coba. Yang ini sepatu andalan yang mungkin sebentar lagi mesti di museum, bukan di museum kan, Iya. disudahi. Ini Udah abuse banget. dapat harga berapa? Sekitar 550.000. Wah ini best. $25 zaman dolar 10.000 lah. Iya, Jangan best kaget ya purchase. kalau di luar negeri suka gitu. Ini soalnya. Iya. best purchase sih kalau menurut saya ya. Kenapa? Sebagai pengguna sepatu lebar susah memang, apalagi ini Solar Boost ini barang susah. Ya. Susah banget. Banget. Jadi kalau sampai ngomongin scarcity ya ini scarce gitu barangnya. banget. Tapi banget. bener gue nyari lagi susahnya setengah Iya. mati. Bener. Dan normalnya seingat saya ini tuh mepet satu kurang apa 1, lupa Kalau banget. resmi sih 2an. Kalau resmi. Oh iya, Iya. ini harga diskon di Itu setelah diskon, Saya lihat iya. di itu soalnya lagi diskon. Iya, Iya, benar diskonnya benar. Kalau resmi mah Ya. dekat Ultra Boost dia. Betul nih, karena apa? Overall struktur solnya itu sol Ultra Boost tapi ditambah dengan beberapa detail. Dan ini best purchase ever. Kenapa? Karena ini adalah kategori sepatu stability. Sepatu stability, yuk kita cari mau yang murah di bawah 1 juta apa? Tidak ada. Oh iya ya, betul juga Tidak ya. ada. Sangat jarang. Sangat worth sekali karena sekarang sepatu stability termurah harusnya NB 860 V13 karena versi lebih lama dong udah diskon. susah Itu kalau banget. masih dapat juga. Karena pasti harganya udah under 2 juta. Agak susah tuh, banyak pigskin nih. Iya lagi. Iya, yes. Termurah selanjutnya Hah? Kayano 30 kalau diskon. Kalau di sini nggak tahu dapat harga berapa. Adik saya barusan dapat harga 1,8 tapi di Sydney. Oh oke. Nah, itu udah segitu. di situ. Kayano 30 loh. Nah, yang akhirnya buat top-topnya sepatu stability Kayano dan ini NB 860 gitu ya. 60. Gitu. Nah, itu susah banget nyarinya dan harganya sangat mahal. Makanya dengan dapat ini ya ini sangat worth sekali sih. 550 sangat worth. Yes, ini ditambah lagi nih kayaknya. Ini ada pengerasnya, jadi bukan torsion system biasa. Ini kalau bukan lanjutan torsion system di sini, ini tambahan buat stability-nya ada plate Sampai juga. depan-depan Betul di sininya. Betul sekali. Gue asli pas makainya emang kaget sih. Pertama kali gue pakai sepatu yang ngelurusin cara jalan gue. Yap. Dilurusin, kenapa kaki gue dilurusin ya? Harusnya kalau kayak begini udah mengsel kanan dan mengsel kiri gitu. Ini kok dilurusin terus gitu. Dipikir, ini perasaan lo doang gara-gara dapat sepatu murah kali. Tapi memang gitu, itu sepatu stability yang jarang sih orang Indonesia tahu ya. Tapi memang ada sepatu yang ngejagain gitu kaki biar tetap tetap ya begitulah lurus. Nah itu jarang kategori sepatu yang kayaknya harusnya banyak orang Indonesia lirik tapi nggak pernah tahu kalau itu ada. Ya soalnya kan kalau Stability. secara umum ke sepatu stability itu biasanya lebih berat ya. Betul. Lebih berat, Karena lebih keras. penjaganya itu justru. Iya, dan nggak enak kalau buat standar orang Indonesia yang senangnya enak sama dengan empuk. Tapi ini dapat dua-duanya. Iya, jarang. Oh iya sih. Stability yang enak empuk itu jarang banget. Paling apa coba? Sekarang yang ini solar. Ini mah udah nggak ada. Solar Boost udah nggak ada. Udah nggak ada mau lagi yang satu ini, yang tipe ini udah nggak ada mau lagi. Tinggal yang NB itu 860 yang 860 ya. itu pakai fresh foam empuk. Tapi itu pun empuknya agak lebay nih di versi yang baru. Makanya kurang. Ya Kayano paling. Kayano. Iya Kayano pun sebenarnya hitungannya juga agak keras, tapi feel pakainya yang enak. Tapi stability nggak ada. Lokal nggak ada loh, nggak ada yang punya stability loh. Oh itu kesempatan tuh lokal untuk stability. Nah memang risetnya ngeri. Oh iya ya, lebih sulit ya. Lebih sulit. Essex aja 31 tahun risetnya. Baru beres. Enggak juga sih sampai ada kayak sekarang itu 31 tahun riset. 31 tahun terus jalan sampai sekarang. Iya. 31 tahun riset baru ongoing dan dapat sepatu stability emang lebih susah ya? Iya pasti lebih susah sih karena dia harus nyari titik-titiknya mana nih yang harus dijagain gitu kan. Terus komposisi empuk kerasnya seperti apa? Ultra Boost yang lama gak termasuk stability ya? Enggak dong, itu sepatu cushion. Oh sepatu cushion Sepatu doang. cushion. Bahkan stabil pun belum bisa dibilang stabil. Enggak lebih stabil dibandingkan solar. Enggak, yang ini yang stability. Makanya Jelas gue kaget banget ada. sih. Asli kaget banget pas pertama kali pakai kaget banget. Iya. Langsung apaan nih gitu. Iya. Nah akhirnya kalau sepatu lokal atau ya banyak yang di market itu paling dekat adalah sepatu cushion yang stabil. Karena gini, banyak orang kacau gara-gara nyari empuk.
Nah, empuk itu nggak stabil. Ya karena namanya Ya soal kalau terlalu gitu lah lembek ya. itu nggak stabil. Ya, nah, Sketches gitu kan. Betul. Oh, iya. Nah, akhirnya lebih baik gimana kalau memang cari sepatu empuk toh. Kita nggak ngomongin stability nih. Ini kaki kamu normal, butuh sepatu yang apa ya, yang cushion. Mendingan cari sepatu yang empuk tapi stabil. Nah, ini banyak juga kemarin main ke komentar kita. Ini kata Om Deddy katanya udah di review Ortus Brisbane ini stabil. Nah, kayak gitu bos, maksudnya gini, ini tuh sepatu cushion, tapi untuk standar sepatu cushion ini stabil. Iya, nah, begitu. Jadi pisahin. Bukan spesifik Untuk sepatu cushion ini stabil. Betul. Tapi archetype-nya bukan. Kalau mau dibandingin sama itu enggak, stabilan itu kemana-mana. Betul. Cuman buat harganya nih, buat harga segini dan keempukannya dia, ya ini stabil. Karena udah pernah ngerasain yang ya itu brand S kan. Betul. Itu empuk, tidak ada stabil-stabilnya. Tadi disebut kayaknya. Iya. Katanya ada yang lebih stabil itu, saya nyobain lebih stabil yang buat trailnya. Tapi jujur itu tidak. Ya dia cuma ngerasin doang. Bawahnya ya? Iya. Bawahnya akhirnya, outsole-nya ya? Iya, akhirnya nyari ngasih stability-nya teknologinya di mana? Belum ketemu. Sorry ya gitu. Tapi memang ya begitulah penemuan kami. Ya kalau memang sekarang ngomongin top main gitu buat stability, ya rasa-rasanya masih yang punyanya NB, Asics, kemarin ada juga Hoka yang punya stability, tapi atau di sini susah barangnya, mungkin karena kita di kampung kali ya, bukan di ibu kota gitu, jadi susah nyari barangnya. Iya, Hoka kalau ada. stability itu masih mainannya brand-brand gede ya. Iya, Nike ada nggak sih? Harusnya ada, Pegasus ya. Nike itu apa? Kayaknya Pegasus relatif stabil, tapi jujur kita pun belum pegang, belum nyobain, jadi mau komen juga nggak bisa ngomong. Pegasus tahun berapa? Udah lama tuh. Ada kok sampai sekarang masih baru dibikin lagi sih, baru keluar lagi kan. Banyak serinya. Iya. Itu yang bikin bingung itu kan. Bikin Vomero Iya, mirip Pegasus. Iya betul. Ya kan? Vomeronya jalan, Pegasusnya keluar lagi. Terus bingung. Saling makan-makan. makan. Ya mungkin Nike karena saking laku dulu ya, saking banyak duit. Iya. Bingung mau ngapain, udahlah keluarin aja gitu. Tapi nggak sampai in depth sampai mikirin sampai hal kayak gitunya. Betul. Ya, yang kemudian ke kehancuran Nike gitu. Nah, mulai merangsek turun ya. Malah New Balance sekarang yang lagi naik. New Balance naik banget ya, karena gimana ya, dia ngomongin ini New Balance itu banyak sepatunya relatif stabil. Makanya ini nih banyak orang Indonesia nggak sadar kalau mereka suka New Balance itu bukan karena empuk. 530, 2002 karena lebih stabil. 1906 itu kan banyak yang suka tuh. Tiga itu. Bukan karena skenanya juga loh. Bukan, sebetulnya bukan. Iya. Bukan. Karena mereka baru kok ini sepatunya nggak empuk, tapi kok enak. Nah ini jawaban salah satunya karena stabil. Pasti kalau kayak 530 nanti bilangnya gara-gara ringan. Iya, ringan kebantu. Tapi bukan itu sebetulnya yang bikin dia jadi enak banget. Iya. Salah satunya itu NB itu banyak penawarannya stabil. 990 itu dibilang stability shoes enggak, tapi dia stabil karena berbagai macam ya stabilizer di belakangnya. Memang ada double density di midsole-nya gitu ya. Itu memang ngebantu sekali karena double density itu kan rumusnya banyak sepatu stability. Yang ini bukan double density sih. Jadi memang ada dua density berbeda digabung. Asics tuh yang ada double density dia. Apa namanya, ini ada ininya. Ini kayaknya tapi ditempel sih kalau kita cek kemarin. Bukan double density juga lah ternyata. Nah, NB itu ada double density. Jadi yang dalam lebih keras, yang di bawah lebih empuk atau gimana gitu. Dan dia dalam satu molding sole itu bisa bikin density yang berbeda. Cakep sih. Cakep banget. No wonder harganya lumayan ya. Apalagi 990 ya. Betul. Apalagi dengan branding made in USA. Nah, susah lah. Itu udahlah. Kelar itu dah. Iya. Yang pakai Steve Jobs ya? Enggak, Steve Jobs 993 rasanya. 993 rasanya. 99 series ya. Iya, 99 series lah dia, tapi memang soal finansial ya. itu dia. Nyala abangku. Sudah. Kalau mas stabil lagi finansial 997 sebenarnya. Betul sekali. Itu dia. Kayak begitu. Jadi rahasianya New Balance seperti itu. Pendekatan terhadap stabilitas ya, stability. Nah itu yang sangat jarang dibahas. Betul. Seneng loh sebenarnya kita dengan ada yang kayak gitu karena orang Indonesia dengan banyaknya empuk-empukan itu kakinya nggak stabil kan. Gangguan lah Pak. Kita ngalamin lah ya Pak. Biasa pakai brand empuk-empuk. Nah akhirnya kakinya punya masalah, dikasih stability enak. Karena kita juga kaget gitu pertama kali nyobain sepatu stability. Kok gini ya ternyata ya. Sakit ada hilang loh.
Begitu baru masuk doang, kadang-kadang begitu pakai sepatu stability, ya karena dilurusin itu. Dilurusin, berasa banget dilurusin. Padahal karena dilurusin, dijaga doang. Nah ini sampai ketarik ke lutut, bahkan sampai ada yang sampai pinggang. Ke lutut. Oh iya, serius? Iya, serius. Beberapa karena dibantu stability di bawah sampai ke pinggang itu bisa ngurangin rasa sakitnya. Itulah itu yang bikin enak tuh Pak. Kalau saya malah merasa aneh gitu, sepatu kalau yang stability-nya lumayan gitu ya. Kayak 14 termasuk yang lumayan stabil juga. Dipakai, saya udah komplain kan bawahnya agak aneh rasanya gitu. Tapi betis sama paha aman. Nggak lelah menjaga dia kanan kiri. Betul, itulah. Apa? Itu ya, memang sepatu itu tidak sesederhana itu, tidak asal empuk-empukan. Betul. Gitu. Ya, dan ini menariknya bahwa memang ada reviewernya yang spesialis. Itu. Kalau kita kan mencoba. Kita mencoba merasakan experience seperti apa gitu. Kalau mereka dipotong. Nah, kalau kalian mau lihat laptop yang dibelah, nah itu lihatnya di kita, boleh. Itu dia. Oh ada tapi. Ya tinggal dibuka doang Pak, itu bisa kan Mas. Tinggal dibuka doang, bautnya beres. Nggak perlu dibelah juga. Kirain dibelah. Mereka udah pasrah. HP aja kalau mau minta dibukain tinggal ngomong sama brandnya aja. Kalau bukain dong dibukain juga sama mereka. Gitu. Nah, kalau sepatu kan agak sulit ya, mesti potong sendiri. Betul. Ada sih beberapa brand yang dengan bangga diliatin, dibukain, ini loh barang gua adanya begini. Ada beberapa loh. Memang dipajang. Iya. Nah tapi kalian kalau ketemu tuh brand kayak gitu, kepoin lebih dalam deh, karena mereka saking bangganya dengan itu diliatin gitu. Cacahan-cacahannya ini begini, ya berarti mereka nggak main-main dong. Betul. Harusnya bisa dipertanggungjawabkan ya. Iya harusnya. Karena banyak loh yang takut banget kalau sampai dibongkar dalamannya. Iya, isinya. Takut banget brandnya. Ajaib, takut. Iya. Takut overclaim. Ya? Oh takut overclaim. Padahal kan sebetulnya kalau cuma dipajang doang nggak kelihatan. Itu dia. Tapi kan banyak kan yang tadi kayak define comfort, ada ya klaim-klaim yang begitulah, itu ada kalau dicek, dibongkar, dibuka, ya akhirnya ini gini doang gitu rumusnya. Apa sih spesialnya? Ya nggak ada gitu. Kalau udah kayak gitu, gimana saya jualan gimmicknya lagi? Tapi ada yang lucu nih sebetulnya nih. Kalau kalian yang melihat, ya kan gitu itu dibuka. Oh ini begini. Tapi orang umum lihat, wah iya ya dia berani buka ya. Udah. Iya. Dia nggak tahu apa yang dilihat kan? Betul. Benar. Iya kan? Dia nggak tahu apa yang dilihat. Enggak, aku kok ada salah satu reviewer lain sama niche-nya sepatu, tapi dia lebih sport. Gak usah dibilang lah ya. Kita ngobrol, kita ketemu kok sama reviewer. Ini disclaimer dulu juga ya, kita sama reviewer lain tuh hubungannya baik-baik aja kok. Kalau sama reviewer ya? Iya, sama reviewer ya. Kita baik-baik aja kok gitu. Kalau dikira ada kadang-kadang suka mengadu domba gitu ya. Apa ya? Ada kayaknya. Wah ini gue cocoknya sama si ini, gue ini aku paling bener kalau review ini sama ini. Padahal kita mah ketemu gitu sama beberapa reviewer lain tuh kita ketemu. Itu sering loh kayak ngobrol begitu. Gitu ya. Jangan di sepatu. Iya. Dikiranya berantem. Di Tekno juga iya, gitu. biasa Kemarin panggil David sini yuk. Iya, dikiranya tuh musuhan gitu. Padahal saingan sehat aja. Nah, mereka tuh cerita, Mas kita tuh ya potong sepatu loh. Cuman begitu dibuang kita tuh bingung ini mau ceritanya gimana. Udah terlanjur dipotong. Iya. Nah gimana gitu. Ya gak apa-apa juga sih. Mungkin mereka akhirnya bisa ngerti dari segi pemakaian. Dan tapi untuk ini kurang. Ya sebenarnya kalau akhirnya kesimpulan kita pribadi, bagus kita ada beberapa macam reviewer di Indonesia. Terutama di sepatu nih. Silahkan kalau butuh POV kesehatan ada Dokter Tirta misalnya. Iya. Kalau butuh POV fashion ada Jejo. Butuh POV performance ada Arahman, ada Ranhood. Ya kita seneng. Orang kita nggak pernah ini kok yang sama Rahman tuh salaman loh, baik loh. Kemarin juga kalian ngeliat konten kita baik gitu sama Ranhud tuh baik. Kita nggak pernah kelihatan konten bareng kan, tapi gue ngobrol sama Ranhud gitu baik-baik aja. Dan kita seneng ada Ranhud. Oh ternyata POV Ranhud tuh begini ya. Oh ternyata POV Arahman tuh begini ya. Bahkan gue seneng gitu ketika Arahman Ranhud nge-review sesuatu gitu ya. Oh keren ya. Ini jangan-jangan angle yang nggak gue lihat. Ya bagus lah, melengkapi kalian dari segi penonton. Nonton semua. Saling melengkapi. Ya nyumbang satu view buat masing-masing kan. Ya why not ya. Bagus gitu. Ya silakan. Nah, kami melengkapi dari teknis. Misalnya kalian butuh desain, ada aditologi gitu. Butuh siapa. Silakan saling ngelengkapin aja. Nah mungkin karena ada yang nemuin di kita nge-review, di sana nggak nge-review, atau sebaliknya ya wajar-wajar aja. Miskin.
Karena seadanya gitu. aja. Iya loh. Miskin. Iya Pak, kita terima sumbangan loh Pak, beneran saking miskinnya. Miskin kok gini sepatunya, ya ampun. Saya deg-degan, sepatu Anda nggak ada papanya. Kempes nih langsung kempes. Enggak, kan kita terima sumbangan. Mana yang sumbangan nggak di? Oh yang ini Ultrabus sumbangan Pak. Oh iya, kan waktu Ultrabus sumbangan. ceritain kan, Iya. Ultrabusnya sumbangan. For research soalnya- purpose ya. Iya, soalnya saya agak sayang kalau dipoto. Biasanya pakai Ultrabus kan udah lama, udah 5 tahun kali lebih. Loh enggak 7 tahun malah ya jadi usernya Ultrabus. Lama dari awal Saya punya versi Ultrabus pertama. nggak pernah disentuh-sentuh, dibiarin aja. Cuma sekali doang dipakai. Oh gitu. Sayang, Yang Iya. Falcon Iya, soalnya. Falcon. sayang yang Millennium Star Falcon. Wars. Oh, kalau Bukan saya, yang apa? Millennium Bukan Falcon ya? yang pesawat tempurnya Rebel. Aduh, kalau apa saya, lupa. kalau saya masih Ada siksa. Ultrabus awalnya. yang pokoknya di midsole-nya di busnya tuh emang ada Ada gambarnya. gambarnya. Oh, Ribet kalau- dong nggak bisa di repaint. Iya, dan kalau saya siksa aja gitu. Emang banyak kita terima. Jadi memang kalau kalian sepatunya mahal, bos miskin beneran. Sumbangan. Red Wing aja kita sumbangan. Kagak percaya. Dikiranya gimana? Ya kan ada AdSense juga ya. Iya, bisa Ya. beli dengan bantuan AdSense, bisa beli dengan bantuan usaha juga. Iya memang gitu. Tapi ya faktanya memang sepatu tuh mahal. Salah satu barang mahal. Udah yang- 100.000 AdSense sudah lumayan lah harusnya sekarang. Insya Allah ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Untuk beli Iya. sepatu, untuk beli sepatu. Iya, tapi kan beli Nike 1 biji juga udah habis pakainya. Habis. Iya. Iya. Tapi kan karena Nike lagi turun, jadi yang lain aja mungkin. Oh, iya, ya makanya kan kemarin beli Asics sama OnCloud. Ya mahal juga ya. Ya begitu. Itu OnCloud saya mikir-mikir mau beli sama dia dibelek loh. Yang monster Di kan? black, dites, Yang Cloud Monster. dihancurin. Tapi gimana Di OnCloud toko. sendiri gimana? Menarik. Menarik Ini ya? ini kalau buat jawaban cari sepatu cushion, salah satu yang terbaik yang ada di market itu OnCloud. Oke. Kenapa cushion? Ini cushionnya aneh loh. Kenapa Kasya? Dia nggak empuk. Nah itu makanya kan itu Iya. aneh. Dia nggak empuk tapi ini sepatu Iya. cushion. Dia nggak empuk, tapi cushionnya itu dari ini. Dari Lubang-lubangnya. teknologinya, Cloudtech-nya itu. Nah ini rumus yang menarik gitu buat kita. Plus ternyata meskipun rokornya itu agresif, dia itu rata. Soalnya Heel dropnya. heel dropnya bagus gitu, kecil, mendekati 0 ya, mendekati 1 lah ya. Setidaknya makin deket angka 1, makin deket angka 0, itu makin rata, makin enak dipakai jalan. Iya buat jalan Gitu. berarti ini. Betul, kita POV-nya lebih ngelihat dia buat ya ada trainer buat Buat. jalan. Ini lebih stabil daripada Ultraboost. Kalau Ultraboost kan cuma ada torsion system doang Iya. di bawah ya. Ini enggak, ini ada speedboard rata semua. Iya ada Betul, speedboard dia. speedboard. Iya, dia sebenarnya ini adalah Sanks di sepatu, bahannya dari plat nilon. Nah, Oke. plat nilon dibentuk lurus. Nah, kayak gitu. Jadi ini ngejaga kaki kita tuh. Sanks itu ada fungsinya di dalam sepatu, terutama sepatu kulit ya. Jadi Sanks itu istilahnya sepatu kulit. Di dalam sini itu ada plat besi panjang. Nah, ini menjaga stabilitasnya. Kemudian dia apa namanya ya? Ketika kita bukan stability-nya banget ya, tapi setidaknya arc-nya itu nggak collapse. Arc itu lengkungan kaki, itu nggak sampai jatuh lah, Kempes. collapse tuh jatuh gitu. Dijaga dari situnya lurus. Nah, ini dibikin full. Ini ngebantu. Biasanya kalau sepatu cushion punya masalah karena tidak ada yang ngejaga arc-nya, dia collapse si arc-nya. Nah, ini enggak. Ini enggak, Dia ini rata stabil terus. Ya. Stabilnya itu dari dua, dari kerasnya Dari si alasnya allion ya. foamnya sama dari alasnya, betul. Gitu. Menarik ya, tapi masih tetap Menarik. belum bisa dibilang stability shoes ya. Belum. Cuman sebagai sepatu cushion dia masih Masih lebih stabil. lah. Iya, Nggak yang giat-giat kanan kiri gitu. betul. Bahkan kalau denger dari Tirta tuh dokter-dokter rehab medik sama satu lagi dokter apa ya, gue lupa. Ada 2 Ortopedi. kategori. Oh bukan, dari 2 kategori. Nanti cek aja kontennya Tirta. Dia cerita kolega-koleganya dokter yang terkait untuk urusan tersebut itu merekomendasikan OnCloud. Ya memang lebih punya ilmunya ya daripada kita. Tapi gue ngerti gitu logiknya di balik itu ya ini. Karena lebih stabilnya itu daripada daripada yang empuk-empuk doang. Dan ini Kirain dipakai Hoka juga banyak yang pakai. Hoka tuh lumayan banyak yang pakai, tapi Hoka itu punya pertanyaan besar di di empuknya karena kan ada kalau di luar negeri itu ada istilah mega cushion shoes. Itu bahkan lebih lebay daripada Ultraboost, Pak. Hoka itu kan tebel banget. Iya. Nah, Kayano pun yang 31 udah mulai agak ketebelan nih, tapi Hoka lebih lebih dahsyat, Bulky. tebelnya bulky banget. Nah, itu Iya. mega cushion shoes itu ada pertanyaan nih, dipertanyakan kalau sama orang luar apakah bagus atau enggak gitu. Sejujurnya istri kemarin pas di Turki kan tiap hari jalan
dia bawanya Hoka sama bawa NB 530. Gak pakai 530 ya. 2 hari kan. 2 hari dia pakai, satu hari pakai Hoka, satu hari pakai 530. Dia bingung begitu pulang pakai 530. Ini kan lebih keras ya, kok kaki saya lebih enak. Itu dia. Nah, itu dia. Hokanya kan lebih bulky gitu kan. Betul. Lebih empuk. Iya. Memang sih kalau pakai Hoka nginjak itu batu-batu makadam itu tidak berasa, Iya. terus ada apa-apa. Tapi itulah karena ya capek juga kalau terlalu cushion gitu. Jadi kalau mau cari Hoka ada yang stability-nya lebih, kita saranin itulah. Kalau yang lain sorry belum bisa komen banyak karena ya mendingan kita bilang kita nggak tahu daripada kita so tahu. Ya makanya kan? Sejauh yang kita tahu aja. Jadi kalau mau mereka ngasih tahu sama yang lain, coba tolong dikirimin lah sepatunya. Bener kan ya? Bener kan? Bener. Kalau memang mau gitu brand uji nyali gitu kan, ya brand uji nyali. Iya. Tapi memang ada brand yang confirm gitu ke kita tuh. Mereka tuh kalau udah kita ngeluarin videonya sepatu mereka ditonton sama board. Semua ada berapa 3 brand ya bilang ya, ada beberapa lah brand cerita begitu kita udah potong dan langsung take note. So, jadi evaluasi. Itu kejadian. Kita review Hypersonic dulu yang 1.0. Oh itu ditonton tuh Yangnya ini. Iya, Hypersonic 1.0 yang awal mereka bikin plat karbon. Kita ceritain gitu. Terus sama pihak Ortusnya itu ditonton dan diimprove. Jadi 1.2, 1.3 gitu ya, dan wah kita appreciate banget, ternyata kita didengar dan ternyata dilihat gitu, dan semua poin-poin yang ada di 1.0 itu diperbaiki di versi-versi selanjutnya. Dan ternyata si brand ini gak tone deaf gitu ya. Begitupun dengan beberapa brand-brand lain tuh banyak yang ternyata kayak gitu. Nah itu kita suka banget. Nah begitu keluar sepatu baru lagi, wah ini hasil improvement nih. Itu buat kita menyenangkan. Artinya apa? Ya kita satu didengar, terus kita mewakili buyer yang mereka brand juga ternyata yang serius nih. Ini ciri-cirinya sih ya, memang dengerin kita adalah brand serius ya memang. Ya, brand serius. Kalian tau lah kalau sering cerita sama nontonin konten kita, ada beberapa yang kita update. Ini nih versi update-nya dari yang sebelumnya. Ini yang begini. Ini ada beberapa yang kita kasih tahu gitu. Setelah di review ternyata kalian didengerin guys gitu. Itu ada beberapa yang memang improve dan itu menyenangkan banget. Ada salah satu brand lah, dia punya masalah ternyata di grease. Apa itu di grease? Jadi soalnya itu ya di grease ya, waktu dipanasin itu ya. Yes, soalnya itu kan pure karet asli ya. Begitu dipanasin, karet itu akan ngeluarin semacam minyak. Nah, minyak ini harus di grease dulu sebelum dibuang dulu sebelum dilem. Ya, dikasih primer dan dilem sebetulnya. Nah, pas prosesnya ini kan selain itu juga kan begitu ditempel ya, pas mau dikasih primer gitu dilem kan dipanasin, dipanasin juga. Nah, itulah grease-nya tuh keluar tuh di situ. Harusnya itu dibuang dulu baru melakukan bonding prosesnya di lem-lemnya. Nah itu ke skip sama mereka nggak tahu ada. Jadi itu. Begitu kejemur. Ini pas kita cek nih ketahuan ya kok lepas-lepas. Nah ego mereka enggak, ini kan kita udah tes lab berhasil nih. Ada apa? Nah kita review masih tetap ketemu dan akhirnya dibawa balik ke labnya mereka baru ketahuan ada masalah di grease. Karena kita bukain ini lemnya lepas, kita bukan sekedar bilang ini lemnya lepas, ini kondisinya begini, why ada apa? Karena gue tahu lem kalian bagus, tidak ada yang salah di situ. Proses versi barunya improve. Nah itu kita sangat appreciate, artinya oh ya mereka serius dong mau bikin sepatu lebih bagus. Ya tinggal ditunggu nextnya mau seperti apa gitu. Kita lihat berikutnya seperti apa. Betul. Semoga jadi lebih lebih solid. Iya. Dan yang menarik ini semua datang dari brand lokal. Betul. Iya. Jadi udahlah lokal aja. Dengerin gitu kan, ada perubahan. Emang kalau yang brand luar negeri bisa diteriakin mau berubah gitu. Belum tentu kan. Mari kita lihat kan apakah nanti akhir tahun ini atau awal tahun 2025 Skechers ada stability issues-nya. Gak yakin sih. Iya kan, kalau memang bener diributin kan harusnya begitu kan. Harusnya. Soalnya kan bukan cuma konten kreator Indonesia doang yang ribut, yang di luar juga banyak yang ribut soal itu. Banyak banget. Dulu tuh pertama kali bukan kita, bahkan His-Kicks yang ngeprotes soal si Skechers tuh. Dari desain, dari apa lagi gitu ya. Ada beberapa poin lah. Makin banyak kesini, makin banyak lagi, makin banyak lagi. Jadi bukan masalah kita, tapi masalah umat manusia. Iya, masalah semua udah gitu. Saya sudah pernah pakai beberapa dan memang enak untuk empuk tapi bukan untuk dipakai yang gila-gilaan gitu, enggak. Yang ada malah pegel begini-begini mulu. Betul.
Ada yang mau dites lagi dari mereka? Udah Pak, ini udah ngebul. Ilmunya banyak sekali nih. Jadi berapa SKS sih? Kalau kalau Muji kita aja. Kalau saya sih ya sebelum bedah sepatu dulu pernah ada momen kita bawa buku manual booknya Clarks buat produksi. Itu dibaca bolak-balik sebelum tidur. Oke. Dipelajari dulu ya? Iya, sampai berapa hari. Jadi dipelajari dulu. Kalau ngomong ya setidaknya ada bahan. Dan kalau buat kita juga mungkin bukan sehari belajar terus langsung cerita sepatu, enggak juga gitu. Kita ngelem dulu istilahnya kasarnya di workshop gitu ya, menghirup lem dulu. Ya, maksudnya ngelem sambil terhirup lemnya gitu. Nggak sengaja ya, nggak sengaja. Gitu. Bukan rekreasi, bukan yang pas yang mana? Loh, ya. Yang barangnya bagus yang loh. Nanti tanya editor saya. Loh. Enggak, dia kan suka mengkurasi barang ya. Ya Bim ya. Iya. Tapi jadi sekarang awalnya kan dari shoe workshop ya kan, terus jadi sekarang ke shoe polish. Ini sekarang full shoe polish atau masih handle shoe workshop juga? Kalau muka-muka kita nih, ini full di shoe polish. Muka-muka kita dipakainya. Mukanya. Tangannya dipakai di workshop, enggak ya? Kalau tangannya dipakai di keyboard. Di keyboard. Terus nanti ada di mouse ya, oke. Nah, terus nanti ada lagi di mana? Di pisau ya. Di baju ya, ada motong-motong gitu. Betul. Karena memang kalau saya sama Oki kebanyakan sekarang lebih ke kerjaan yang non shoe workshop. Memang karena kita sudah sengaja pisahin brandingnya dan manajemennya gitu. Oke. Begitu guys. Jadi memang begitulah adanya. Jadi kalau kalian mau sowan mampir dan nanya reparasi, mungkin bukan di shoe workshop, bukan di shoe polish tapi ke shoe workshop. Gitu. Kami pun hanya bantu secara brand ya di shoe polish. Kita bantu ini goalnya ke sana ya gitu. Kita mempromosikan sedikit-sedikit tipis-tipis ya. Betul. Kita mau fokus ke sesuatu yang lain, ke media. Memang to the point, brandingnya kita mau bikin media. Gitu. Udah jadi kan? Insya Allah masih miskin kok. Ya, betul masih miskin. Masih miskin. Gak apa-apa. Soalnya namanya bukan Kompas, Pak. Kalau yang kayaknya namanya Kompas. Sebentar, emang kayak Kompas TV. Iya. Kan bukan yang plat karbon, stiker. Yang masih, ini loh. Masih yang stiker. Yang media itu loh. Gitu. Oke lah kalau begitu. Terima kasih banyak udah sharing-sharing. Ini gue mau terusin lagi sih. Tapi jam menunjukkan bahwa ini udah mau tembus jam 2 jam ya. Jadi sebaiknya kita hentikan dulu. Sebetulnya ini seru nih. Ini seru. Ya, pembahasan-pembahasannya seru dan detailnya seru. Soalnya kenapa? Ya nge-review juga, ya kan, review sepatu gitu kan, dan detailnya ada. Ini yang menarik gitu. Dan udah 100.000 subscribers ya. Disclaimer dulu. Disclaimer dulu, saya penonton setianya Pak Deddy loh. Saya juga. Iya bener loh. Akhirnya ketemu loh orangnya karena dari semua reviewer ya gadget ya paling enak ngomongnya Pak Deddy. Ya iya. Jadi bingung kamu jawabnya apa? Iya. Habis itu David gadgetin. Kalau David itu enak juga didengarnya, tapi secara mungkin rapi gitu ya, ngomongnya rapi banget, enak banget. Ya, cuman nggak ke bawah ya. Kalau saya kan kalau review rada kurang waras ya. Beda karakter beliau aja. lebih rapi, lebih enak gitu. Disusun supaya nggak kepanjangan. Iya. Sebetulnya disusun tuh supaya nggak kepanjangan. Soalnya kalau nggak disusun rapi, waduh parah itu panjangnya. Oh iya bener sih. Ya, yang terakhir nggak disusun rapi kan jadi 50 menit videonya. Iya. Walaupun trending. Wah, karena 50 menit itu. Dia 50 menit. Dahsyat ya. Itu nggak rapi sama sekali, nggak rapi itu, udah templok. Pokoknya tayang sekarang, jebret lah, bagus. Mantap. Mungkin karena Xiaomi? Itu Xiaomi apa Poco ya? Kalau nggak salah Xiaomi 13T. 13T. Abis itu kan Poco yang 55 menit. Tutorial viral review Xiaomi. Tutorial viral. Oke lah kalau gitu. Thank you banget. Udah datang dari Bandung jauh-jauh. Terima kasih udah langsung mau datang ke sini kembali. Langsung mau cuap-cuap di sini, langsung sharing-sharing di sini. Seru banget. Bisa buat inputan kita. Jadi next kita bisa bikin lagi. Nanti kita potong-potong juga. Boleh. Potong gaji atau potong sepatu Bapak yang mana? Oh kalau ini percuma udah ada. Udah ada itu. Iya. Udah ada. Mana lagi? Itu yang merah kayaknya lucu dipotong. Kita terima sumbangan potong loh. Iya loh. Ini tuh ada Pharrell Williams. Waduh.
Bagus loh ini buat dipotong. Aduh gimana sih? Trofi saya ini. Bisa ya. Ini sepatu Tapi wajib penghuni SCBD ini. Last but not least, Yes. kalau saya nyari ini personal banget nih. Kalau saya nyari sepatu stability yang ada sekarang Oke. di Indonesia apa? Jujur karena sebenarnya saya tahu kalau Saucony, Hoka tuh punya stability dan Nike pun punya stability ya. Adidas juga punya ya. Tapi aksesnya saya susah. Dari yang udah pernah dicobain number one-nya Kayano. Kayano yang berapa? 14? 31. Oh 31. 31 justru. Oke. Kalau bisa ambil yang versi white. Ya karena lebih cocok sama 31 Indonesia. Betul. Oke. Itu so far yang kita kasih rating terbaik kalau buat sepatu. Setidak-tidaknya kalau buat stability at least pernah nyobain NB gitu ya. Enak juga, tapi ada something spesial di Kayano ini. Oke. Nice. Sip, berarti next. Asik tolong ya didengerin. Bukan gitu maksudnya. Iya, era jaya kan. Oke kalau gitu terima kasih udah datang, terima kasih udah sharing dan sampai jumpa lagi guys. Bye bye.